Ding, terdeteksi keinginan kuat dari host untuk menghasilkan uang, sistem pengembalian gaji sedang diikat. Ding, sistem gaji berhasil diikat. Saat ini, Anda duduk di taksi dan mengira Anda berhalusinasi. Jadi Anda bertanya kepada pengemudi, "Tuan, apakah Anda mendengar suara aneh?" Pengemudi yang bingung menjawab, "Anak muda, apakah Anda mengalami pukulan? Selain suara navigasi saya di dalam mobil, suara apa lagi?" Anda juga mengerti bahwa Anda benar-benar terikat pada sistem. Saat ini, Anda sangat bersemangat sehingga seluruh tubuh Anda gemetar. Untungnya, pengemudi mengemudi dengan serius, jika tidak, dia akan mengira Anda sakit. Anda mulai belajar dari novel web yang masuk akal dan berkomunikasi dengan sistem. Sistem? Apakah Anda benar-benar sistem? Ding, host, jangan ragu. Sistem ini adalah sistem asli. Mendengar suara sistem, tekanan darah seluruh tubuh Anda langsung melonjak. Sistem, fungsi apa yang Anda miliki? Nama sistem ini adalah sistem pengembalian tuan muda. Seperti namanya, sistem dapat mengikat seorang dewi, dan kemudian host akan menerima pengembalian beberapa kali lipat dari gaji dewi itu setiap bulan. Tepat setelah sistem mengucapkan kalimat ini, suara sistem terdengar lagi. Ding, terdeteksi seorang dewi yang memenuhi syarat untuk terikat. Apakah Anda ingin mengikat? Anda yang duduk di taksi tercengang dan tidak punya waktu untuk berpikir. Langsung berkata, "Sistem, ikat Xiaoling untukku." Ding, Xiaoling sedang diikat. Ding, pengikatan berhasil. Mendengar suara sistem, seluruh tubuh Anda langsung terpana. "Xiaoling, bukankah ini bintang besar itu? Kenapa dia ada di sini dan membiarkan sistemmu mengikatnya?" Anda melihat keluar jendela mobil dengan ekspresi bingung dan kebetulan melihat sebuah G500 lewat. Dan Anda secara khusus melihat ke kursi pengemudi. Anda langsung mengerti apa yang terjadi. Ternyata orang yang mengendarai G500 adalah Xiaoling. Perasaan orang hanya lewat. Dan kemudian membiarkan Anda mengambil keuntungan. Tapi ini juga baik, selama itu terikat. Karena terikat, itu berarti di masa depan selama Xiaoling menghasilkan uang, Anda akan mendapatkan beberapa kali lipat gaji Xiaoling. Ini terlalu keren. Oke. Setelah G500 Xiaoling menjauh, Anda mulai mempelajari sistem. Lagi pula, Anda hanya mendengar apakah akan mengikat tadi. Anda belum mengetahuinya. Sudah terikat seperti ini? Sistem, bisakah saya melihat data Xiaoling? Ding, bisa. Buka panel data Xiaoling untukku. Ding, data sedang dibuat. Nama, Xiaoling. Usia, 36. Jumlah dana yang telah terkumpul bulan ini, 1.625.000 yuan. Sisa waktu sebelum pengembalian gaji, 3 hari. Semoga. Setelah setiap pengembalian, Anda perlu bertemu dengan orang yang terikat untuk menjaga hubungan pengikatan. Jika tidak, sistem akan secara otomatis melepaskannya. Awalnya, kamu sangat senang melihat pendapatan Xiaoling bulan ini. Tetapi ketika kamu melihat catatan di belakang, kamu tercengang. Seandainya aku tahu, aku tidak akan mengikat Xiaoling. Meskipun dia adalah seorang superstar, dia juga bisa menghasilkan uang. Bukannya kamu tidak ingin mengikatnya, tetapi setelah mengikat Xiaoling dan mendapatkan diskon sekali. Kamu juga harus bertemu dengannya. Jika kamu tidak bisa bertemu, kamu harus melepaskannya. Ini, tapi sekarang tidak peduli tentang ini, kamu terus bertanya kepada sistem. Sistem, apakah ada persyaratan untuk objek yang terikat ini? Ding. Objek yang terikat harus seorang wanita dengan skor penampilan tidak kurang dari 80. Lalu berapa banyak orang yang bisa aku ikat? Ding. Saat ini tuan rumah tidak memiliki sisa kesempatan untuk mengikat, silakan tuan rumah selesaikan untuk mendapatkan poin. Untuk menukar kesempatan mengikat. Sistem, bagaimana cara mendapatkan poin ini? Ding, setiap kali tuan rumah mendapatkan 1 miliar dana melalui diskon gaji, maka kamu bisa mendapatkan 1 poin, menghabiskan 1 miliar dana juga bisa mendapatkan 1 poin. 100 poin dapat ditukar dengan 1 kesempatan mengikat. Silakan tuan rumah berusaha keras, usahakan agar lebih banyak dewi menghasilkan uang untukmu. Kamu mungkin mengerti aturan sistem, artinya kamu bisa mengikat wanita di atas 80 poin. Lalu berapa banyak uang yang dihasilkan wanita-wanita ini dalam sebulan? Sistem akan mengembalikan sebagiannya kepadamu, jika kamu mengikat banyak wanita. Tetapi ada satu kekurangan. Setelah wanita ini mengembalikan dana setiap bulan, kamu harus bertemu dengan orang yang mengembalikan dana itu untuk mempertahankan ikatan sistem. Jika tidak, itu akan secara otomatis terlepas, yang akan sangat membatasi kamu. Saat ini suara pengemudi terdengar di telingamu. Anak muda, sudah sampai. Mendengar ini, kamu berkata kepada pengemudi, "Terima kasih, Pak. Tidak apa-apa, beri saja ulasan yang bagus." Kamu tersenyum dan mengangguk. "Oke, aku akan memberimu ulasan bintang 5 nanti. Setelah tiba di Balong Plaza." Kamu tidak terburu-buru masuk, tetapi mencari kursi umum untuk duduk. Kamu ingin bertanya kepada sistem. Kamu menemukan kursi umum yang kosong, duduk, dan berpura-pura menutup mata untuk beristirahat. Menutup mata, tetapi sebenarnya berkomunikasi dengan sistem. Sistem, apakah ada paket hadiah pemula? Ding,
Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan paket hadiah pemula. Mendengar suara sistem, kamu merasa mati rasa. Jika kamu tidak bertanya, mungkin sistem akan merobek dan menelan paket hadiah pemula milikmu. Sistem. Buka paket hadiah pemula. Ding. Paket hadiah pemula telah dibuka. Selamat kepada host karena mendapatkan kesempatan mengikat, tubuh yang sehat dan kuat. Kamu akan tercengang sekali lagi. Paket hadiah pemula hanya memberikan satu kesempatan mengikat. Apa ini? Namun, setelah dipikir-pikir, kamu merasa ini lumayan juga. Kesempatan mengikat ini juga sangat berharga. Setelah membuka paket hadiah pemula, perutmu tiba-tiba berbunyi dengan tidak sopan. Bersiap untuk masuk dan makan. Namun, pada saat itu, kamu tiba-tiba punya ide ingin melihat panel data dirimu. Jadi, kamu berkata kepada sistem, "Sistem, buka panel dataku." Ding, panel data sedang dibuat. Nama, Wang Hao. Usia, tinggi badan, berat badan, 52,5 kg. Modal lancar, 10.521 yuan. Aset tetap, Dewi garis pengembalian gaji terikat. Zhaoli, sisa waktu hingga pengembalian gaji, 3 hari. Kamu melihat panel dan ada sedikit perbedaan dengan Zhao Ling, tetapi tidak banyak. Setelah selesai melihat, kamu menutup panel datamu. Setelah makan sederhana, kamu kembali ke asrama. Kamu membuka Douyin dan mulai menjelajah. Video pertama yang muncul di hadapanmu adalah video seorang wanita cantik. Dalam video itu, wanita cantik itu berpakaian minim, memamerkan kakinya yang menggoda, putih, dan lembut. Membuat orang yang melihatnya ingin mencicipinya. Selain itu, wanita cantik di video itu memiliki paras yang lumayan. Tiba-tiba, kamu punya ide dan berkomunikasi dengan sistem. Sistem, apakah wanita ini bisa diikat? Ding, sedang mendeteksi. Deteksi selesai. Nama, Zhao Siman. Penampilan, 70. Tidak memenuhi syarat. Ding, peringatan kepada host, untuk bertemu dengan Dewi garis pengembalian, harus bertemu secara langsung. Jika video online juga akan memutuskan ikatan, Wen Yan. Anda mengurungkan niat untuk mengikat penyiar daring, tetapi Anda tidak meletakkan ponsel dan terus menjelajahi video. Sambil menjelajahi wanita cantik, biarkan sistem mendeteksi apakah memenuhi persyaratan ikatan Dewi garis balik Gongzi. Selama memenuhi persyaratan, Anda akan mengikuti mereka. Mungkin ada kesempatan di masa mendatang. Anda mungkin akan mengikat mereka. Namun, Anda menjelajahi selama setengah jam dan menjelajahi tidak kurang dari 40 atau 50 siaran langsung wanita cantik. Hanya ada 2 yang memenuhi persyaratan. Yang lainnya pada dasarnya menipu orang dengan filter Douyin. Setelah mengikuti 2 penyiar wanita yang penampilannya memenuhi syarat, Anda meletakkan ponsel dan tertidur. Dalam sekejap mata, waktu tiba keesokan harinya. Anda membuka mata pagi-pagi. Sistem, apakah Anda di sana? Tuan rumah, jangan panggil sistem ini jika tidak ada apa-apa. Mendengar respons sistem, senyum muncul di wajah Anda. Kemudian Anda pergi menulis buku, berganti pakaian, dan meninggalkan asrama. Selanjutnya, Anda akan mencari rumah, kompleks perumahan di seberang Universitas Keuangan dan Ekonomi Modu. Namanya Kompleks Perumahan Fengshan. Kompleks perumahan ini tidak terlalu mewah, tetapi merupakan rumah sekolah. Anda langsung datang ke papan pengumuman kompleks perumahan dan memeriksa informasi di papan pengumuman. Anda ingin melihat apakah ada pemilik rumah. Informasi sewa yang diposting. Setelah beberapa saat, Anda akhirnya menemukan informasi sewa. Namun, informasi sewa ini adalah informasi sewa bersama. Anda sedikit berbeda. Namun, Anda merasa bahwa sewa bersama tidak masalah, asalkan bukan orang dari sekolah. Selain itu, dari informasi sewa, orang yang mencari teman sekamar haruslah seorang wanita. Kebetulan Anda juga ingin melihat. Jika wanita ini memenuhi persyaratan ikatan, maka sewa bersama akan menjadi yang terbaik. Anda juga dapat bertemu wanita itu setiap bulan untuk menjaga hubungan ikatan. Hanya dengan begitu Anda dapat menghasilkan uang. Tanpa ragu sedikit pun, Anda mengambil ponsel dan memasukkan nomor pada pemberitahuan sewa. Masukkan dan tekan tombol panggil. Dengan suara bip-bip-bip, Anda melihat layar ponsel dengan hati yang gelisah. Hanya setelah waktu yang lama, orang itu masih tidak menjawab telepon. Telepon ditutup. Kemudian Anda terus di pengumuman. Mencari. Setelah uang pengembalian gaji tiba, pertama-tama beli rumah. Kemudian lihat apakah ada kesempatan untuk bertemu Zhao Ling. Aku tidak rela memutuskan ikatan begitu saja. Setelah mengatakan sesuatu, Anda mengangkat telepon dan menelepon orang yang memasang informasi sewa di papan pengumuman. Begitu panggilan pertama tersambung, pemilik rumah langsung mengatakan bahwa rumah itu sudah disewakan. Anda berdiri di samping papan pengumuman dan menelepon sepanjang pagi, tetapi tidak ada yang cocok. Entah sudah disewakan atau tidak cocok, ponsel Anda benar-benar berdering. Anda melihat nomor penelepon, itu adalah nomor untuk mencari teman sekamar. Anda menunggu beberapa detik. Baru kemudian Anda menjawab telepon. Telepon terhubung,
dan suara yang sangat merdu terdengar dari dalam. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya menelepon Anda karena informasi yang Anda pasang di papan pengumuman kompleks. Anda ingin berbagi tempat dengan saya, kan? Ya. Setelah mengatakan itu, ujung telepon terdiam sejenak. Kemudian berkata, apakah Anda punya waktu sekarang? Mari kita bicara langsung. Bisa. Di mana kita bertemu? Di Baolong Plaza. Bisakah Anda datang? Anda melihat waktu dan berkata, bisa, tetapi jika saya pergi ke Baolong Plaza, mungkin butuh sedikit waktu, setidaknya 20 menit. Wanita di telepon menjawab, tidak masalah, saya akan menunggu Anda datang. Ketika Anda tiba, langsung saja ke Ruising Cafe untuk mencari saya. Mari kita tambahkan informasi kontak. Saya akan mengirimkan alamatnya kepada Anda. Oke, nomor bubble saya adalah nomor ponsel saya. Setelah mengatakan itu, Anda menerima permintaan pertemanan. Anda tidak ragu dan langsung menyetujui permintaan pertemanan tersebut. Wanita itu mengirimkan lokasi kepada Anda. Anda langsung memanggil mobil dan langsung menuju Baolong Plaza. Wanita itu mengenakan gaun panjang hitam tanpa lengan, dipadukan dengan sepatu hak tinggi hitam berdasar merah. Wajahnya juga termasuk yang terbaik. Setelah sadar kembali, Anda dengan cepat berjalan menuju tempat wanita itu berada. Anda tidak boleh tampil terlalu buruk di depan wanita itu. Jika tidak, urusan berbagi tempat akan gagal. Saat Anda sampai di depan wanita itu, suara sistem berdering. Ding! Terdeteksi Dewi pengembalian gaji yang memenuhi syarat untuk diikat. Sedang menghasilkan data. Nama, Wuya. Umur, 32. Penampilan, 93. Kesukaan, 10. Orang asing, tinggi, 172. Berat, 46,5 kg. Pekerjaan, guru tari. Data genetik muncul di mata Anda. Ini juga membuatmu sedikit berbeda, tetapi kamu tetap duduk dengan tenang. Wuya melihat orang yang akan berbagi apartemen. Ternyata seorang pemuda, dan sedikit terkejut, tetapi tidak menunjukkannya. Setelah kamu duduk, Wuya berbicara lebih dulu. Halo, nama saya Wuya. Mau minum apa? Wuya bertanya padamu. Kamu menggaruk kepala, dan berkata dengan sedikit malu. Saya tidak sering minum kopi, dan saya tidak tahu harus minum apa. Bagaimana kalau saya pesan saja yang sama denganmu? Wuya langsung memesankanmu kopi yang sama dengannya, lalu berkata, Wang Hao, saya lihat kamu masih muda. Apakah kamu masih mahasiswa? Ya, Kak Wuya. Saya mahasiswa Universitas Modu, tahun ini saya semester akhir. Kalau begitu kamu akan segera lulus ya? Kenapa masih ingin menyewa? Kalau kamu mau menyewa di sini, minimal harus sewa 1 tahun loh. Kak Wuya, saya juga tidak punya pilihan. Baru-baru ini terjadi sesuatu yang membuat saya harus pindah. Boleh diceritakan? Jangan salahkan kakak bertanya dengan jelas. Lagi pula saya seorang wanita, tidak mungkin saya mencari orang yang tidak baik atau berbahaya untuk berbagi apartemen. Baiklah, setelah berkata begitu, kamu menceritakan kejadian semalam. Secara garis besar, setelah mendengarkan, Wuya merasa bahwa kamu tidak punya masalah besar, tidak merokok, tidak minum, lalu ia menanyakan beberapa pertanyaan lagi padamu. Setelah mengobrol selama hampir 1 jam lebih, keduanya akhirnya selesai. Kamu akan pindah malam ini kan? Ya, Kak Wuya, saya akan datang malam ini. Oke, nanti malam saya bawa kontraknya, nanti kita tanda tangani kontraknya. Saya baru pulang kerja jam 5.30 sore. Baik, kalau begitu Kak Wuya. Kamu sibuk dulu, nanti setelah kamu pulang kerja, saya pergi ke komplek perumahan. Oke, saya masih harus bekerja sebentar lagi, jadi saya tidak akan mengobrol banyak denganmu. Nanti malam kita mengobrol lagi, saya pergi dulu. Baik. Sampai jumpa Kak Wuya. Melihat Wuya menggoyangkan tubuhnya saat pergi. Jantungmu tiba-tiba berdetak lebih cepat. Kamu sedikit salah. Kamu baru berusia 23 tahun. Bagaimana bisa kamu jatuh cinta pada Wuya yang berusia 32 tahun? Ini benar-benar gila. Tapi kalau dipikir-pikir, tidak masalah. Wuya tidak hanya bertubuh bagus, tetapi juga cantik. Siapa yang tidak menyukai wanita seperti itu? Yang terpenting adalah usia 30 tahun. Bukankah itu usia yang paling menarik? Kamu menggelengkan kepala, berusaha menghilangkan pikiranmu. Kemudian kamu meninggalkan kafe Ruising. Kamu juga pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Masih ada 20 menit. Kamu jongkok dan menonton video wanita cantik sebentar, menunggu Wuya kembali. Saat itu, sebuah bayangan cantik muncul di depanmu. Wanita itu mengenakan tank top sutra hitam, dan sepasang sepatu hak tinggi sol merah hitam di kakinya. Sosoknya yang tinggi dan ramping sangat membuat iri. Wajah cantiknya tak terlupakan. Dia membawa seekor kucing kecil di tangannya. Sepasang matanya secerah permata. Bibir merahnya sangat menggoda, membuat orang ingin mencicipinya. Kamu menatap wanita cantik Wuya di depanmu dengan linglung, dan tanpa sadar menelan ludah. Wuya sehat. Dia juga tersenyum sopan. Senyum ini membuatmu yang sudah terpana menjadi lebih bingung. Masih melihat?
Kembali untuk menandatangani kontrak. Suara magnetis Wuya. Kamu baru sadar kembali. Kak Wuya, maaf. Kamu terlalu cantik. Aku terpana. Mendengar itu, Wuya tersenyum sambil mengerucutkan bibirnya. Mulutmu manis sekali. Kemudian kamu mengikuti di belakang Wuya. Bersama-sama berjalan menuju rumah Wuya. Di sepanjang jalan, kamu mendengarkan suara sepatu hak tinggi Wuya yang berbunyi, dong dong dong. Seluruh hatimu juga berdetak mengikuti irama. Seolah-olah setiap kali Wuya menginjak, hatimu ikut berdetak. Tidak lama kemudian, kamu mengikuti Wuya ke 901. Begitu masuk, kamu tertarik dengan dekorasi rumah yang nyaman. Meskipun rumah itu tidak terlalu besar. Wang Hao, minum air. Wuya memberimu segelas air mineral. Terima kasih, Kak Wuya. Mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Sesuai dengan apa yang kita diskusikan siang ini. Sewa kamarmu adalah 2.000 yuan sebulan. Lalu ada 1 kamar untukmu, dan 2 kamar lainnya untukku. Selain itu, kamu bisa menggunakan kamar mandi sesuka hatimu di siang hari. Saat aku kembali di malam hari, kamu harus memperhatikan apakah aku ada di sana atau tidak. Kak Wuya, aku tahu. Aku tahu batasnya. Setelah itu, Wuya memberitahumu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Setelah kamu menandatangani kontrak, Wuya memberitahumu ke atasan di pintu. Kak Wuya, bolehkah aku bertanya mengapa kamu ingin berbagi apartemen? Kamu benar-benar tidak tahan lagi, jadi kamu bertanya, aku juga perlu membayar sebagian. Itu sebabnya aku berpikir untuk mencari teman sekamar, untuk mengurangi tekanan. Wen Yan, kamu juga mengerti, setiap keluarga memiliki masalahnya masing-masing, tidak menyangka wanita cantik seperti Wuya juga akan mengalami hal seperti ini, benar-benar menyedihkan. Kamu bersumpah dalam hati. Setelah mendapatkan pengembalian gaji dari Wuya, bantu dia sedikit. Saat menandatangani kontrak sewa, kamu juga berkomunikasi dengan sistem ikat Wuya. Ding, sedang mengikat Dewi pengembalian gaji. Ding, pengikatan berhasil. Mendengar suara sistem, kamu tidak sabar membuka data Wuya. Nama, Wuya usia, 32 kecantikan, 93 kesukaan, 60. Teman biasa tinggi, 172 berat, 46,5 kg. Pekerjaan, guru tari pengembalian gaji saat ini, 50 kali dana yang terkumpul bulan ini. 23.000 yuan sisa waktu pengembalian gaji, 2 hari. Kamu termenung melihat pengembalian gaji Wuya. Mengapa pengembalian gaji Zhao Ling hanya 10 kali lipat? Sedangkan Wuya 50 kali lipat, sambil berpikir, kamu melihat data Zhao Ling. Nama, Zhao Ling usia, 36 kecantikan, 97. Kesukaan, 0 orang asing tinggi, 165 berat, 44,5 kg. Pekerjaan, aktor, penyanyi pengembalian gaji saat ini, 10 kali lipat dana yang terkumpul bulan ini. 262.500 yuan sisa waktu pengembalian gaji, 2 hari. Kamu membandingkan perbedaan keduanya, dan menemukan hanya kolom kesukaan yang berbeda, yang berarti pengembalian gaji terkait dengan kesukaan. Jika begitu, jika kamu ingin meningkatkan pengembalian gaji, kamu perlu meningkatkan kesukaan para wanita padamu. Selain itu, baru 1 hari, Zhao Ling sudah menghasilkan 1 juta. Luar biasa. Kamu sangat menantikan pengembalian besok, bahkan jika hanya 10 kali lipat, itu akan membuatmu kaya mendadak. Meskipun gaji Wuya sedikit, tapi pengembaliannya tinggi. Gaji 23.000 yuan. 50 kali lipat adalah pukul 1,15 juta. Kamu belum pernah melihat uang sebanyak ini. Jika kamu bisa mengikat lebih banyak dewi pengembalian gaji, kamu bisa berbaring dan menghasilkan uang. Biarkan orang lain menghasilkan uang untukmu. Memikirkan hal ini, kamu tertawa. Wuya yang duduk di sofa juga bingung. Wang Hao, jangan tertawa. Aku akan mengantarmu ke kamarmu. Setelah selesai berbicara, Wuya bersiap untuk bangun. Namun, saat Wuya bersiap untuk bangun, kakinya terasa sakit. Seketika dia jatuh ke belakang. Kamu dengan cepat mengulurkan tangan dan memeluk Wuya yang akan jatuh. Tanganmu berada di pinggang Wuya. Kamu hanya merasa pinggang Wuya sangat lembut, dan ada aroma samar di tubuh Wuya. Sangat mempesona. Tapi sebelum keduanya bisa menghela napas lega, kamu tidak bisa menahannya lagi. Dan jatuh ke belakang bersama Wuya, langsung membentuk situasi yang sangat memalukan. Tanganmu memeluk pinggang Wuya. 2 pasang mata saling menatap. Seolah-olah ada suasana ambigu di udara. Kamu bangkit dengan susah payah. Wuya, maaf. Aku tidak sengaja. Saat ini, Wuya merasakan aura unik seorang pria, dan hatinya juga berdebar kencang. Sejak dia bercerai dengan mantan suaminya, tidak ada pria yang mendekatinya seperti ini. Tapi Wuya dengan cepat sadar kembali dan berkata, "Tidak apa-apa, aku harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu, aku mungkin akan terluka karena jatuh." Wen Yan, kamu dengan jujur menggaruk kepalamu. Kemudian Wuya bangkit dan membawamu ke kamarmu. Kamu akan tinggal di kamar ini mulai sekarang. Semua barang di sini baru.
Jika kamu tidak menyukainya, ganti sendiri. Tapi jangan buang spray yang diganti. Berikan saja padaku. Aku tinggal di kamar seberangmu. Jika ada apa-apa, kamu bisa mengetuk pintu kami. Atau kirim pesan padaku juga bisa. Terima kasih Wu Yajie. Wu Yajie, aku akan mentransfer uang sewa 3 bulan kepadamu terlebih dahulu. Setelah besok, aku akan memberimu sisa uang sewa 9 bulan. Apakah kamu setuju? Wu Ya mengangguk. Tidak perlu terburu-buru. Berikan saja kapanpun kamu punya. Aku ingin menggunakan kamar mandi sekarang. Kamu berkata berulang kali, Wu Yajie, kalau begitu tunggu kamu selesai mandi baru aku mandi. Setelah selesai berbicara, Wu Ya kembali ke kamarnya. Kemudian mengambil pakaian ganti dan berjalan menuju kamar mandi. Kamu menutup pintu kamarmu. Kemudian berbaring di tempat tidur besar yang lembut, mengingat apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Aku merasa itu agak sulit dipercaya. Tiba-tiba, kamu mencium aroma yang familiar, aroma yang baru saja kamu cium pada Wu Ya. Seketika, kamu punya tebakan berani, ruangan ini Wu Ya pernah tidur di sini, lalu kamu menghirup dalam-dalam. Benar saja, aromanya sama seperti yang kamu cium pada Wu Ya tadi. Setelah beberapa saat, Wu Ya mengetuk pintu dan berkata, Wang Hao, aku sudah selesai mandi. Kamu pergi mandi saja. Begitu mendengar itu, kamu langsung berdiri. Membuka pintu, tetapi begitu membukanya, darah langsung membanjir. Langsung, Wu Ya mengenakan jubah tidur, meskipun menutupi sebagian besar, tetapi kulit yang terbuka. Juga sangat merah muda, kamu langsung merasa tidak tahan, Kak Wu Ya. Kalau begitu, aku juga mau mandi. Setelah mengatakan itu, kamu langsung terjun ke kamar mandi. Begitu masuk, aroma yang kuat langsung memenuhi rongga hidungmu. Kamu melihat sekeliling, tiba-tiba, matamu berbinar. Kamu melihat celana dalam hitam muncul di depan matamu, dan juga bra hitam. Kamu langsung merasa tidak tahan, tinggal di sini setiap hari harus mengalami godaan. Saat kamu sedang mandi, Wu Ya yang duduk di sofa tiba-tiba teringat pakaian dalam yang dipakainya hari ini. Celana dalam belum diambil. Celaka, Wu Ya tiba-tiba teringat. Pakaian dalam yang diletakkan di kamar mandi belum diambil, seluruh tubuhnya langsung membeku karena malu. Saat ini, kamu sudah berada di dalam kamar mandi. Jika dia pergi mengetuk pintu, jelas agak tidak pantas. Semoga kamu tidak memperhatikannya. Setelah mengatakan itu, dia seperti menyerah. Berbaring di sofa, bermain ponsel, tidak lama kemudian. Kamu keluar dari kamar mandi dengan handuk mengeringkan rambut basahmu. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, kamu tidak pergi kemanapun, hanya berbaring di rumah, menunggu hingga malam berikutnya. Hampir jam 12, kamu baru menatap layar ponsel dengan saksama. Waktu juga berlalu setiap detik. Hatimu juga semakin tegang. Ya Tuhan, apakah aku bisa menjadi orang sukses atau tidak? Itu tergantung padamu. Kamu harus datang. Kamu memeluk ponsel, berbaring di tempat tidur dan bergumam pada diri sendiri. Pukul 11.59, tersisa 1 menit terakhir, kamu menghitung detik demi detik. Hingga 5 detik terakhir, jantungmu hampir melompat keluar, tidak kalah dengan kemarin. Saat berjalan di belakang Wu Ya, sepatu hak tingginya hampir membuat jiwamu melayang. Waktu secara resmi menunjukkan pukul 12 tepat, ding-ding, saat itu. Ponsel menerima pesan, sial, saat melihat pesan itu. Kamu langsung mengumpat, kartu tabungan Ningwei nomor 6503, 1 Juni pukul 009. UnionPay menyetor 1,15 juta RMB, saldo tersedia 1,15 juta poin 0 yuan. Kartu tabungan Ningwei nomor 6503, 1 Juni pukul 00.10, UnionPay menyetor RMB 26,25 juta yuan, saldo tersedia 27,40 juta poin 0 yuan. Awalnya sangat kecewa. Saat melihat pesan di ponsel, seluruh dirimu langsung tercengang, melihat pesan ban di tangan. Seluruh dirimu terus bergetar, saat itu suara sistem kembali terdengar. Membuatmu yang sudah bersemangat menjadi semakin bersemangat, ding. Selamat kepada host karena pertama kali mendapatkan rabat gaji, hadiah kesempatan mengikat tambahan. Awalnya mendapatkan rabat gaji saja sudah sangat bersemangat. Sekarang semakin bersemangat, sistem, buka panel dataku. Ding, sedang membuat data, nama. Wang Hao, usia. Tinggi, berat badan. 52,5 kg, modal lancar 27,4 juta. 9.711 yuan, aset tetap. Sisa jumlah ikatan, sisa waktu 29 hari. Kamu sekarang ingin berteriak keras untuk melampiaskan emosi di hatimu. Tetapi mengingat Wu Ya masih tidur. Kamu tetap menyerah. Saat kamu bangun, hari sudah pagi jam 8. Hal pertama yang kamu lakukan saat bangun adalah membuka ponsel dan memeriksa pesan yang diterima ponsel tadi malam. Saat melihat kedua pesan itu, hatimu yang menggantung akhirnya benar-benar lega. Pertama pergi membeli mobil impianku. Setelah selesai berbicara, kamu mengenakan pakaian dan bersiap untuk keluar mencuci muka. Begitu kamu membuka pintu kamar dan pergi ke ruang tamu,
Kamu melihat Wu ya sudah menyiapkan sarapan. Aku masak bubur untuk sarapan dan secangkir susu. Mari makan bersama. Awalnya kamu tidak berencana makan, toh kamu sudah kaya. Sarapan harus yang enak. Tapi teringat harus membayar sewa Wu ya. Saat makan bisa sekalian bertanya padanya, berapa banyak uang yang dia pinjam. Membantunya mungkin akan meningkatkan rasa sukanya. Bukankah penggandar batu gaji akan meningkat? Oke, aku cuci muka dan sikat gigi dulu. Sana. Setelah kamu selesai mencuci diri, kamu langsung duduk di meja makan. Wu ya juga sudah menyiapkan mangkuk dan sumpitmu. Saat kamu minum bubur, kamu berkata, Kak Wu ya, sebentar lagi aku akan transfer sewa tahun ini padamu. Jika kamu sedang bokek, bisa ditunda. Aku tidak terburu-buru. Kamu merasa sedikit kasihan pada Wu ya? Tidak apa-apa. Kak Wu ya, meskipun aku tahu ini lancang, tapi aku tetap ingin bertanya. Berapa banyak uang yang masih kamu butuhkan? Wu ya tersenyum ramah dan tidak menjawab. Melihat itu, kamu tidak berencana bertanya lagi. Toh dia tidak mau mengatakannya. Kamu tidak bisa memaksanya. Kemudian, kamu mengambil ponsel dan mentransfer uang ke Wu ya. Wu ya yang mendapat notifikasi juga langsung mengambil ponsel dan melihatnya. Tapi jika dia tidak melihatnya, tidak apa-apa. Setelah melihatnya, dia juga terkejut. Kenapa kamu mentransfer begitu banyak uang padaku? Sambil minum bubur di mangkuk, mata Wu ya yang seperti berlian menatapmu tanpa berkedip. Dan kamu yang sedang minum bubur juga mendengar suara notifikasi sistem. Kesukaan Wu ya bertambah 15. Kesukaan Wu ya saat ini. Penggandar batu gaji Wu ya saat ini adalah 75 kali lipat. Setelah kamu selesai sarapan, kamu pergi ke kamar dan berganti pakaian, lalu bersiap untuk membeli mobil. Setelah mendapatkan mobil, kamu akan mencari cara untuk bertemu Zhao Ling dan mempertahankan hubungan binding ini. Wu ya melihat punggungmu yang pergi dengan perasaan campur aduk. Aku tidak mengerti. Jelas sebelumnya kamu bahkan harus menunda pembayaran sewa 24.000 selama beberapa hari. Bagaimana bisa tiba-tiba mengeluarkan 240.000? Dan kamu langsung membayar sewa 10 tahun, jelas ingin membantunya. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Hanya saja uang yang dia pinjam terlalu banyak. 240.000 yang baru saja kamu berikan padanya hanya cukup untuk membayar 1/5 dari total hutangnya. Setelah menghela napas, Wu ya kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Kemudian dia juga keluar. Di sisi lain, setelah keluar, Anda naik taksi ke dealer 4S terdekat. Ada seseorang di dealer 4S. Penjual juga menyambut Anda. Halo, Tuan. Apakah Tuan ingin membeli mobil? Seorang tenaga penjual wanita berpakaian profesional berjalan di depan Anda dan berkata dengan ramah. Di mana Anda pernah melihat adegan seperti itu? Anda langsung sedikit gugup, tetapi memikirkan uang di saku Anda. Anda langsung merasa percaya diri lagi. Ya, apakah Tuan punya model mobil yang diinginkan? Anda langsung mengatakan apa yang Anda pikirkan. Apakah ada Land Cruiser? Setelah Anda mengatakannya, tenaga penjual wanita itu langsung terkejut. Orang-orang yang datang seperti ini pada dasarnya sudah memutuskan. Dengan begitu, kemungkinan kesepakatan akan sangat tinggi. Bolehkah saya tahu nama keluarga Anda, Tuan? Nama saya Wang Hao. Siapa nama Anda? Nama saya Lin Wan, Tuan Wang. Saya lihat Anda tidak terlalu tua, benar-benar muda dan menjanjikan. Anda dengan canggung menggaruk kepala Anda. Tidak, saya masih kuliah, Tuan Wang. Anda datang pada hari yang tepat. Toko kami kebetulan memiliki 1 unit Land Cruiser yang ready stock. Saya akan membawa Anda untuk melihat mobilnya. Oke. Penjual lain di dealer 4S melihat Lin Wan. Membawa Anda untuk melihat mobil, juga sangat iri. Tadi mereka melihat pakaian yang Anda kenakan. Dan menyimpulkan bahwa Anda pasti tidak mampu membeli mobil. Bagaimana mereka bisa membayangkan itu? Anda mengikuti Lin Wan ke depan sebuah mobil besar. Begitu Anda melihat mobil ini, Anda menjadi sangat bersemangat. Ini adalah mobil yang selalu Anda sukai. Dulu ketika di desa, Anda selalu berpikir jika Anda bisa mengendarai mobil besar kembali. Pasti sangat keren. Mungkin bahkan teman sekelas wanita yang Anda sukai di SMA akan pulang bersama Anda. Memikirkan hal ini, Anda langsung melambaikan tangan dengan besar. Yang ini saja. Langsung gesek kartu saja. Setelah mengatakan itu, Anda langsung menyerahkan kartu bank Anda kepada Lin Wan. Lin Wan juga dikejutkan oleh tindakan Anda ini. Operasi dewa macam apa ini? Dia hanya melihat bagian luar mobil, tanpa melihat apapun, dan langsung ingin membelinya. Dia bahkan belum memperkenalkannya. Kesepakatan ini tercapai. Benar-benar terlalu fantastis. Lin Wan sangat bersemangat sampai tangannya yang memegang kartu ban pun gemetar. Tuan Wang. Harga mobil ini sekitar 4,5 juta yuan. Apakah Anda yakin ingin membelinya? Omong kosong. Bukankah kartu bank saya ada di tanganmu? Cepat urus untukku. Bisakah aku membawanya pergi hari ini? Wen Yan, Lin Wan berkata dengan bersemangat, tidak masalah. Tuan Wang, Anda bisa membawanya pergi hari ini. Saya akan menyiapkan kontrak untuk Anda sekarang. Setelah berbicara, Lin Wan dengan bersemangat pergi menyiapkan materi.
Semua sales di sampingnya tercengang. Baru beberapa menit, sebuah G-Class seharga 4,5 juta yuan terjual begitu saja. Mereka sangat menyesal. Jika mereka yang melayani Anda, maka penjualan ini pasti akan menjadi milik mereka. Setelah setengah hari, Anda terus menandatangani kontrak dengan Lin Wan sampai sore hari. Mobil G-Class ini benar-benar menjadi milik Anda. Anda duduk di kursi pengemudi dan dengan lembut membelai setir. Merasakan mobil impian Anda. Setelah membeli mobil, selanjutnya adalah mengurus hal lain. Kedai hotpot. Memikirkan hal ini, Anda berpamitan dengan Lin Wan. Setelah bertukar informasi kontak, mereka meninggalkan toko 4S dan pergi menuju Plaza Baolong. Anda melihat jam, sekarang sudah hampir waktunya makan. Namun, ini adalah pertama kalinya Anda mengemudi setelah mendapatkan SIM, jadi Anda sangat berhati-hati. Kecepatan Anda di sepanjang jalan pada dasarnya tidak akan melebihi 60 km per jam. Hal ini menyebabkan Anda dimarahi oleh banyak orang. Sehat. Anda langsung marah. Lain kali, gaji para dewi akan dibatasi. Anda harus membalikan mobil dewa. Biarkan mereka menjauh ketika melihatnya, lalu kembali mengejar dewi yang Anda sukai di SMA. Karena ini pertama kalinya Anda mengemudi ke Plaza Baolong. Anda bahkan tidak tahu harus parkir di mana. Pada akhirnya, Anda hanya bisa mengikuti navigasi. Sampai setengah jam kemudian, Anda baru berhasil memarkir mobil. Harus diakui, memiliki mobil memang terasa berbeda. Saat duduk di G-Class, Anda langsung merasa seluruh dunia menjadi cerah. Bahkan udaranya pun terasa manis. Saat Anda memarkir mobil, tiba-tiba sebuah suara datang dari belakang. Suara seorang gadis yang jernih mengganggu Anda yang sedang menutup pintu mobil. Anda berbalik ke belakang dan melihat seorang wanita mengenakan gaun bunga-bunga putih. Mengikat rambutnya menjadi ekor kuda tinggi, mengenakan sepasang kaos kaki pendek rendah putih, dipadukan dengan sepasang sepatu kulit kecil hitam. Wanita itu menatap Anda dengan tatapan lurus. Anda juga tampak bingung. Anda tidak ingat pernah mengenal orang ini. Kenapa dia memanggil namamu? Dan meskipun wanita ini tidak terlalu cantik, setidaknya dia memiliki nilai sekitar 80 poin. Dia terlihat sangat polos. Kamu menutup pintu mobil Daju dan bertanya, apakah kamu benar-benar Wang Hao? Kamu mengangguk. Melihat wanita itu tidak menjawab, kamu melanjutkan bertanya. Aku mahasiswa Modu University of Finance and Economics, aku adik kelasmu. Kamu benar-benar mati rasa. Kenapa bahkan adik kelas mengenalmu? Bukan hanya kamu yang mati rasa. Adik kelas dari Modu University of Finance and Economics bahkan lebih mati rasa. Sebelumnya, dia juga mengenalmu melalui foto karena kamu sangat terkenal saat itu. Bagaimanapun juga kamu adalah Raja Anjing Ladang di Universitas Keuangan. Tetapi ketika dia melihatmu mengendarai Daju, adik kelas dari Universitas Keuangan langsung merasa bahwa rumor ini sama sekali tidak benar. Ini sama sekali bukan Raja Anjing Ladang. Ini jelas adalah pria idealnya. Halo, senior. Nama saya Song Ning Xuang. Song Ning Xuang dengan cepat berjalan ke arahmu, mengulurkan tangan kecilnya yang putih dan lembut, dan menyapamu. Halo, senior. Apakah ini mobilmu? Song Ning Xuang dengan rasa ingin tahu melihat Daju di belakangmu. Dia secara alami mengenal Daju. Ya, baru dibeli hari ini. Wow, senior, kamu sangat kaya. Mobil ini setidaknya harus berharga lebih dari 2 juta, kan? Kamu melambaikan tangan. Lumayanlah, adik kelas, aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Melihat kamu akan pergi, Song Ning Xuang dengan cepat menghentikanmu dan berkata, Senior Wang Hao, apakah kamu akan makan? Ya, kebetulan aku juga akan makan. Mari kita pergi bersama. Bahkan sebelum kamu bisa menolak, Song Ning Xuang langsung menarikmu menuju lantai atas Plaza Baolong. Senior, kamu ingin makan apa? Makan hotpot saja. Ada restoran hotpot di atas. Pergi ke sana saja. Song Ning Xuang melihatmu dengan ekspresi tenang dan langsung merasa bahwa dia harus menangkapmu. Namun, sebelum memastikan apakah Daju di tempat parkir itu milikmu, dia tidak akan terlalu aktif dan intim. Tidak lama kemudian, kamu dan Song Ning Xuang tiba di lantai 3 Plaza Baolong. Song Ning Xuang terus mengikuti di belakangmu. Ketika kamu tiba di restoran hotpot, kamu melihat pelayan wanita yang kemarin. Pelayan wanita itu masih menyambut orang lain. Tetapi dia tampaknya menilai pelanggan berdasarkan kekayaan mereka. Pada saat ini, pelayan wanita itu juga melihatmu. Namun, pelayan wanita itu tidak mengindahkanmu. Melihat kamu datang, dia masih berdiri di sana dengan tenang. Kamu juga tidak mempedulikannya. Bagaimanapun juga, kali ini kamu berencana untuk langsung menemukan pemilik restoran ini. Jadi, kamu langsung menemukan pelayan pria yang lain. Apakah pemilik toko kalian ada di sini? Mendengar ini, pelayan pria itu sedikit bingung. Namun, dia masih dengan sabar berkata, Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Namun, kamu belum berbicara. Pelayan wanita kemarin benar-benar langsung melompat keluar dan mengejek. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak lain hanyalah ingin mengeluh tentang saya. Saya tidak takut padamu. Silakan saja mengeluh. Setelah mengatakan itu, pelayan wanita menoleh,
dan pelayan pria mengerti secara kasar setelah mendengarnya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menangani masalah ini, dia pergi memanggil manajer toko. "Tuan, mohon tunggu sebentar." Setelah selesai berbicara, pelayan pria itu pergi. Song Linshuang berdiri di belakangmu, sedikit bingung. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah seharusnya kita datang untuk makan hotpot? Mengapa sekarang ingin bertengkar? Namun, sebelum Song Linshuang bisa memahami situasinya, pelayan pria datang dengan seorang wanita berseragam. Berjalan ke arahmu dan dia, "Tuan, halo, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi?" Manajer toko wanita bertanya dengan sopan. "Kamu juga tidak bertele-tele dan langsung menjelaskan maksud kedatanganmu. Apakah Anda manajer toko hotpot ini?" "Manajer toko? Kalau begitu Anda pasti punya nomor pemiliknya, kan?" "Tentu saja. Bisakah Anda menelepon pemilik Anda dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin mengambil alih tokonya?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Bukan hanya pelayan pria. Manajer toko wanita dan Song Linshuang juga tercengang. Hanya pelayan wanita yang mengejek mukmu kemarin yang berdiri di sana dan tertawa terbahak-bahak. "Haha, aku tertawa sampai mati. Seorang pecundang miskin juga ingin mengambil alih toko hotpot ini." Benar-benar membuka mata. Mendengar kata-kata pelayan wanita itu, banyak orang langsung mengerumuni. Kamu juga tidak menanggapi orang-orang yang mengejek mukmu, melainkan terus berkata kepada manajer toko wanita, "Atau berikan saja nomor pemilikmu kepadaku, biar aku sendiri yang menelepon." Manajer toko wanita juga tidak yakin dan hanya bisa mengangguk. "Biar saya menelepon dan bertanya." Setelah selesai berbicara, manajer toko wanita mengambil ponselnya dan menelepon pemilik toko hotpot. Tut tut tut. Saat telepon belum tersambung, pelayan wanita tertawa terbahak-bahak. "Haha, jika dia bisa membeli toko hotpot ini, saya akan menjilat kakinya sampai bersih hari ini." Pelayan wanita sama sekali tidak panik. Ketika pasangan kekasih itu makan kemarin, mereka secara khusus berbicara tentang dirimu dengannya. Dia juga tahu bahwa kamu hanyalah seorang penjilat. Dan juga seorang anak miskin dari desa. Bagaimana mungkin kamu benar-benar punya uang untuk mengambil alih toko hotpot? Untuk mengambil alih toko hotpot ini membutuhkan banyak uang. Terutama di tempat yang sangat mahal ini, uang yang dibutuhkan semakin banyak. Bagaimanapun, dia tidak akan percaya bahwa kamu bisa mengambil alih toko hotpot ini. Song Linshuang di samping tidak tahan lagi. Song Linshuang mengerti bahwa dia harus berdiri di pihakmu sekarang. Jika tidak, begitu masalah ini berlalu, maka dia dan kamu benar-benar hanya teman sekolah. Song Linshuang berpikir sejenak, dan memutuskan untuk berada di pihakmu. "Apa yang kau teriakan? Saudara Hao bilang dia ingin mengambil alih. Dia pasti bisa mengambil alih. Dasar orang yang meremehkan orang lain." Song Linshuang menggandeng lenganmu dan memarahi pelayan itu. Mendengar Song Linshuang membelamu, kau juga sedikit terkejut, tapi kau langsung mengerti. Mungkin Song Linshuang telah memilih pihak. Dan tim yang dia pilih adalah pihakmu. Dipikir-pikir, apalagi Song Linshuang dan pelayan wanita di depan. Pelayan ini tidak mengenal. Bahkan jika mereka saling mengenal, dia mungkin akan berdiri di pihakmu. Karena Song Linshuang melihatmu turun dari teater besar. Harus dikatakan bahwa Song Linshuang juga wanita yang cerdas. Merasakan ombak di dada Song Linshuang. Kau juga sedikit tergoda. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Hehe. Apakah aku bisa mengambil alih atau tidak, bukan urusanmu. Tapi sebaiknya kau ingat kata-katamu. Jika aku mengambil alih, sebaiknya kau bisa melakukannya. Kalau tidak, aku orangnya tidak sabaran. Orang-orang yang menonton melihatmu begitu percaya diri, dan langsung berdiskusi dengan aktif. Dia begitu percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengambil alih restoran hotpot? Ya, aku juga berpikir begitu. Aku merasa dia berpura-pura bodoh untuk menipu. Seharusnya tidak mungkin. Pelayan cantik itu sama sekali tidak panik. Pelayan itu tentu saja mendengar suara diskusi mereka. Tapi dia memang tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata kepada kerumunan, "Jangan percaya padanya, dia hanya penjilat." Tepat setelah dia selesai berbicara, telepon akhirnya terhubung. Setelah kepala toko menjawab telepon, dia memberitahu bos tentang apa yang terjadi di sini. "Bos, ada seorang pelanggan yang bilang ingin mengambil alih restoran hotpot Anda." Setelah kepala toko selesai berbicara, suara seorang pria terdengar dari ujung telepon. "Kau tidak bercanda, bos? Beraninya aku bercanda denganmu? Bagaimana kalau kau datang dan lihat? Oke, kau urus dia dengan baik. Aku akan segera ke sana." "Oke, bos." Setelah menutup telepon, kepala toko membubarkan kerumunan di depan pintu. Kalau tidak, jika bos datang nanti dan melihat begitu banyak orang berkumpul di depan restoran hotpot, tidak baik. Namun, setelah kepala toko membubarkan kerumunan, orang-orang itu tidak pergi. Sebaliknya, mereka berdiri tidak jauh dan terus menonton, seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas muncul di hadapan orang banyak. Ketika kepala toko melihat pria parubaya itu, dengan cepat mendekati pria itu dan berbicara dengannya tentang apa yang terjadi di sini. "Bos,
Begini ceritanya, setelah mendengarkan, mata bos menyipit. Sepasang mata menatap tajam pelayan wanita. Pelayan wanita itu juga merasa tidak nyaman dengan tatapan bos, tetapi dia adalah pemilik restoran hotpot. Pelayan wanita tidak berani mengatakan apa-apa, hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Kau melihat ini. Juga sangat kagum. Inilah perbedaan antara memiliki status dan tidak memiliki status, sikap pelayan wanita sebelumnya terhadapmu. Tidak begitu rendah hati, malah sangat sombong, sekarang di depan bos restoran hotpot. Tetapi jinak seperti domba kecil. Sungguh, pria parubaya itu melihat pelayan wanita. Lalu langsung berjalan ke depanmu. Ketika dia melihat pakaianmu, dia tidak menunjukkan ekspresi meremehkan, melainkan mengulurkan tangan. Halo, nama saya Zhao Dahai. Saya pemilik restoran hotpot ini. Dengar kata manajer saya, kamu ingin mengambil alih restoran hotpot saya. Kamu mengulurkan tangan dan menjabat tangan Zhao Dahai. Bos Hao, halo, nama saya Wang Hao. Kamu juga tahu apa yang terjadi hari ini? Jadi mari kita tidak banyak bicara. Saya ingin mengambil alih restoran hotpot Anda. Menurutmu bisa tidak? Zhao Dahai juga sedikit terkejut, meskipun dekorasi restoran hotpotnya tidak memakan banyak biaya. Tetapi tidak akan kurang dari 2 juta. Orang yang bisa mengeluarkan 2 juta dengan mudah, akan menjadi anjing penjilat yang mereka bicarakan. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Umurku lebih tua darimu. Bolehkah aku memanggilmu adik Wang? Terserah saudara Zhao. Mendengar ini, Zhao Dahai tertawa terbahak-bahak. Haha, baik, adik Wang. Aku juga tidak akan meminta lebih darimu. Restoran hotpot ini, ketika aku membukanya, menghabiskan 1,9 juta. Karena kamu ingin mengambil alih, maka aku tidak akan meminta lebih darimu. Kamu keluarkan saja 2,3 juta. Kamu tidak ragu sama sekali, langsung menjawab, baik. 2.300.000, aku akan mentransfer uangnya sekarang, tidak masalah. Aku akan meminta orang untuk menyiapkan kontrak. Operasi ini langsung membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Sial. Siapa yang bilang padaku dia adalah anjing penjilat? Bagaimana mungkin orang yang begitu kaya menjadi anjing? Yang paling terkejut adalah Song Ling Xuang. Julukanmu sebagai anjing penjilat nomor 1 di kota Mo bisa dikatakan semua orang tahu. Sekarang kamu bahkan melambaikan tangan. Langsung menghabiskan 2,3 juta untuk mengambil alih restoran hotpot. Bagaimana ini bisa terlihat seperti orang yang sama? Song Ling Xuang menatapmu dengan kagum. Tidak lama kemudian Zhao Dahai menyuruh sekretaris untuk menyiapkan semua kontrak ini. Kamu melihat sekretaris wanita yang mengantarkan kontrak untuk Zhao Dahai. Juga sangat iri. Sekretaris wanita itu bertubuh tinggi dan mengenakan pakaian profesional. Sangat menarik perhatian. Kamu berpikir, setelah membuka perusahaan nanti, juga harus mencari sekretaris wanita yang cantik. Konon katanya, ada kalanya sekretaris mengerjakan sesuatu, ada kalanya sekretaris tidak mengerjakan apa-apa. Sepertinya memang begitu. Kamu menerima kontrak dari tangan sekretaris Zhao Dahai, berpura-pura melihatnya. Lalu menandatangani nama besarmu, kemudian mentransfer dana sebesar 2.300.000 kepada Zhao Dahai. Saat ini, restoran hotpot ini menjadi milikmu, dan kamu akhirnya memiliki aset tetap pertama. Melihat keduanya bertransaksi, orang-orang di sekitar tercengang. Tentu saja, yang paling terkejut adalah 2 orang. Song Ling Xuang sekarang akhirnya percaya bahwa mobil G besar itu adalah milikmu. Orang yang bisa langsung mengambil alih restoran hotpot dengan mudah. Membeli mobil G besar sepertinya sangat masuk akal. Saat ini, mata Song Ling Xuang menatapmu dengan penuh cinta. Ingin segera mendapatkanmu. Tangannya yang memelukmu semakin erat, sementara pelayan wanita itu tampak tidak percaya. Melihat pemandangan ini, tersandung dan langsung terduduk di tanah, kelinci putih besar di dadanya bahkan bergoyang. Kamu tidak peduli dengan semua ini, malah membuka panel datamu sendiri. Sistem. Buka panel dataku. Ding, data sedang dibuat. Nama Wang Hao usia. Tinggi badan. Berat badan 52,5 kg. Modal lancar. 20209711 yuan. Aset tetap, 1 restoran hotpot Shijing di Modu Baolong Plaza. Sisa jumlah pengikatan. Total dana yang diperoleh melalui rabat gaji. 2.740 juta. Dewi rabat gaji yang sudah terikat, Zhao Ling. Akan diikat bulan ini, Wu Ya. Sudah diikat bulan ini. Sisa waktu hingga rabat gaji, 29 hari. Semoga, setelah setiap rabat, perlu bertemu dengan orang yang terikat untuk menjaga hubungan pengikatan. Jika tidak, sistem akan secara otomatis memutuskan ikatannya. Setelah membuka panel data, aset Anda benar-benar berubah. Aku tidak menyangka kamu menghabiskan hampir 7 juta hari ini. Kamu benar-benar mati rasa. Wang bersaudara, restoran hotpot ini sudah menjadi milikmu. Aku pergi dulu. Dalam 2 hari, datanglah ke rumah saudaraku untuk makan. Setelah Zhao Dahai dan kamu saling bertukar informasi kontak, Zhao Dahai pergi dengan sekretarisnya. Saat ini, orang-orang di restoran hotpot juga berangsur-angsur bubar. Hanya pelayan wanita yang masih terduduk di tanah dengan ekspresi menyedihkan.
Dia tahu bahwa dipecat adalah masalah kecil, tetapi di Modu, begitu dia menyinggung orang kaya semacam ini, maka nasibnya seringkali akan sangat buruk. Saat ini, pelayan wanita bernama Xiao Zhenzu terus meneteskan air mata. Seharusnya dia tidak memandang rendah orang. Dia menyesal. Dia seharusnya tidak memperlakukan pelanggan secara berbeda. Namun, kamu hanya melihat semua ini dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu tahu kamu salah sekarang? Suaramu yang dingin sampai ke telinga pelayan wanita. Mendengar kata-katamu, pelayan wanita itu langsung mengangkat kepalanya dan menjawab. Aku tahu aku salah, bos, maafkan aku. Aku tidak pernah berencana melakukan apapun padamu. Namun, restoran hotpotku tidak akan mempekerjakanmu lagi. Mulai sekarang, tolong buka matamu lebar-lebar, Wen Yan. Pelayan wanita itu meminta maaf berulang kali dan pergi dengan malu-malu. Song Lin Xuang, yang terus menggandengmu, menatapmu dengan bingung dan bertanya padanya. Kamu membeli restoran hotpot ini, sebenarnya tidak punya niat apapun. Lagi pula, targetmu bukanlah restoran hotpot. Kamu ingin para wanita bekerja untukmu dan menghasilkan uang untukmu. Menghasilkan banyak sekali uang. Jadi, restoran hotpot ini, bagaimana sebelumnya? Akan tetap seperti itu di masa depan. Paling-paling, cari seseorang untuk mengurusnya. Baiklah. Jangan terlalu banyak berpikir. Apakah kamu tidak lapar? Aku lapar. Aku akan mengajakmu makan hotpot, katamu sambil tersenyum. Ini adalah toko milikmu sendiri. Makanlah sebanyak yang kamu mau. Sungguh menyenangkan. Song Lin Xuang tersenyum tipis. Menggandeng lenganmu, berjalan menuju restoran hotpot. Kepala toko wanita juga tersenyum cerah. Bos, kamu juga menjawab sambil tersenyum. Pergilah dan urus pekerjaanmu. Bagaimana restoran hotpot sebelumnya? Akan tetap seperti itu di masa depan. Kamu berikan laporan padaku setiap bulan. Aku akan memberikan nomor ponsel dan gelembung hijauku padamu. Tambahkan aku, Wen Yan. Kepala toko wanita juga menghela napas lega. Yang paling dia takutkan adalah masalah setelah berganti pemilik. Sepertinya kamu orang yang baik dan mudah bergaul. Tidak sombong, siapa yang tidak suka bos seperti ini? Bos yang baik, ngomong-ngomong, siapa namamu? Bos, nama saya Yuan Yao, UM. Siapkan sesuatu untuk dimakan untukku dan Song Lin Xuang. Bos yang baik, ikuti aku. Setelah itu, Yuan Yao membawamu dan Song Lin Xuang ke tempat yang relatif tenang. Lalu bertanya apa rasa yang ingin kamu makan. Lalu pergi mengatur orang untuk menyajikan hidangan. Kamu dan Song Lin Xuang duduk berhadap-hadapan. Mata Song Lin Xuang menatapmu dengan tajam. Seolah ingin melihatmu sepenuhnya, kemudian Song Lin Xuang berkata dengan lembut, Senior, kamu berbeda dari rumor di sekolah. Mendengar itu, kamu tersenyum tipis. Apa bedanya? Selalu ada rumor buruk tentangmu di sekolah, tapi menurutku, mereka hanya iri padamu, lalu menargetkanmu. Sudut mulutmu naik. Manfaat punya uang memang datang, kamu jelas tidak melakukan apa-apa. Song Lin Xuang otomatis mengisi otaknya. Aku yakin tidak lama lagi, gelar Raja Anjing Langit Universitas Keuangan dan Ekonomi Modal Kekaisaran akan hancur dengan sendirinya. Tunggu beberapa hari ketika kamu kembali ke sekolah, diperkirakan akan menimbulkan sensasi. Kamu tidak berniat untuk tetap rendah hati. Bagaimanapun, barang yang hilang, kamu harus mengambilnya kembali satu persatu. Senior, kamu mau pergi kemana nanti? Mendengar itu, kamu berpikir. Karena Song Lin Xuang, di saat-saat kritis, berdiri di pihakmu, maka berikan dia sesuatu. Lagi pula, tidak boleh pelit karena punya uang. Mungkin di masa depan, kamu masih harus membiarkan Song Lin Xuang menghasilkan uang untukmu. Nanti kita jalan-jalan di mall, temani aku beli 2 potong pakaian, aku akan memberimu kejutan. Begitu kata-kata ini keluar, Song Lin Xuang sangat senang, karena dia percaya. Kejutan yang dikatakan orang kaya sepertimu pasti kejutan, bukan bunga mawar atau semacamnya. Senior, benarkah ada kejutan? Pasti ada. Tapi kamu harus memilihkan pakaian untukku, tidak masalah, senior. Kamu percaya pada penglihatanku, pasti akan membuatmu menjadi orang yang paling bersinar di seluruh tempat, melihat Song Lin Xuang yang lincah di depanmu. Kamu diam-diam menghela nafas dalam hati, jika tidak punya uang, bagaimana aku bisa bertemu? Adegan-adegan ini, mulai sekarang, tekadmu untuk menghasilkan uang. Semakin kuat, saat keduanya mengobrol, ponsel Song Lin Xuang. Song Lin Xuang mengambil ponsel di atas meja, melihatnya, dan wajahnya tanpa sadar berkedut. Kenapa tidak menjawab telepon? Kamu tiba-tiba berkata. Song Lin Xuang tersenyum canggung. Tidak apa-apa, telepon spam. Di sisi lain, kamu mengendarai G besar ke kompleks Fengshan di seberang sekolah dan menghabiskan hampir 1 juta lagi untuk Song Lin Xuang. Hampir 8 juta telah dihabiskan hari ini. Saatnya menghasilkan uang. Setelah kamu memarkir mobil, kamu berjalan menuju rumah. Yang mengejutkanmu, sudah jam 9 lebih. Wu Ya belum kembali. Setelah mandi dan membersihkan diri, melihat Wu Ya masih belum kembali. Kamu mengeluarkan ponselmu dan menelepon Wu Ya. Telepon baru saja berdering.
Kamu mendengar dering bel dari pintu. Menoleh, Wuya sudah berada di depan pintu. Melihat ini, kamu juga berjalan mendekat. Saat ini, Wuya jelas sudah sedikit mabuk. Kamu dengan cepat pergi untuk menopang Wuya. Duduk di sofa, Kak Wuya. Tunggu sebentar, aku akan membuatkanmu bubur. Selesai bicara. Kamu pergi ke dapur dan menuangkan semangkuk bubur yang baru saja dimasak untuk Wuya. Saat ini, wajah Wuya memerah. Jelas dia sudah minum banyak anggur. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa kembali. Itu sangat berbahaya. Tanpa hati-hati, dia bisa dibawa pergi oleh orang lain, terutama wanita cantik seperti Wuya. Wang Hao, aku mau minum air, kata Wuya dengan linglung. Setelah itu, kamu terus merawat Wuya dengan hati-hati. Pergi ke kamar mandi, membasahi sapu tangan dengan air, lalu mengelap wajah Wuya. Kamu bahkan memberi makan Wuya beberapa bubur. Setelah Wuya tertidur, kamu kembali ke kamar untuk beristirahat. Berbaring di tempat tidur, mulai menjelajahi Weibo. Kamu ingin melihat apakah kamu bisa dari Weibo. Melihat jadwal Zhao Ling selanjutnya. Memikirkan ini, kamu mengambil ponselmu. Apapun yang bisa dicari, kamu cari semuanya. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di depan matamu. Melihat pesan yang muncul di depan matamu, hatimu sangat senang. Isi pesan itu persis seperti yang kamu inginkan. Kamu langsung mengklik informasi itu. Terkejut. Zhao Ling akan pergi ke Shangri-La, Provinsi Yunnan pada tanggal 29 Juni untuk syuting film baru. Shangri-La di Provinsi Yunnan pada tanggal 29 Juni. Bukankah Song Ningxuang dari Provinsi Yunnan? Ya, meskipun Song Ningxuang dari Provinsi Yunnan, tetapi kamu tidak berencana untuk membawa Song Ningxuang bersama? Bahkan jika pergi, mungkin akan membawa Wuya bersama. Setelah mengetahui keberadaan Zhao Ling, kamu meletakkan ponsel dan dengan cepat tertidur. Keesokan paginya, kamu duduk di samping Wuya. Kak Wuya, apakah kamu punya waktu di akhir bulan? Wuya yang tadinya agak kecewa, ini menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Ada apa? Aku ingin pergi bermain ke Shangri-La di Provinsi Yunnan pada akhir bulan. Jika Kak Wuya punya waktu, aku ingin mengundangmu untuk pergi bersamaku. Mendengar perkataanmu, suasana hati Wuya yang tadinya agak kecewa langsung membaik. Kapan kamu berencana pergi? Berangkat tanggal 27 Juni. Berapa lama? Pergi selama seminggu. Bagaimana? Apakah Kak Wuya mau pergi bersama? Hanya kamu sendiri? Tidak. Jika Kak Wuya pergi bersamaku, berarti berdua. Awalnya mendengar, tidak, hati Wuya langsung terangkat. Tetapi mendengar, jika kamu pergi bersama, berarti berdua. Wuya sangat senang. Oke, aku akan pergi bersamamu. Wuya langsung setuju tanpa ragu. Sebenarnya dia juga ingin berlibur, hanya saja sebelumnya dia terlilit hutang besar. Mana ada uang dan waktu lebih untuk berlibur, dan dia merasa jika pergi bersamamu, mungkin hubungan di antara keduanya bisa lebih dekat lagi. Saat Wuya setuju, kamu mendengar suara sistem. Ding, tingkat kesukaan Dewi pengembalian gaji, Wuya, bertambah 1. Mendengar suara sistem, kamu sangat senang. Kali ini membawa Wuya bersama. Itu karena kamu ingin meningkatkan tingkat kesukaan Wuya. Kalau begitu Kak Wuya, ayo kita istirahat. Kamu harus bekerja besok, tidak boleh tidur terlalu larut. Oke. Selamat malam, nomor kecil. Home. Selamat malam, Kak Wuya. Setelah selesai berbicara, keduanya kembali ke kamar masing-masing. Setelah kembali ke kamar, kamu langsung meminta sistem untuk menyala. Panel data Wuya sistem terbuka data Wuya Ding. Data sedang dibuat nama Wuya. Usia penampilan. Tingkat kesukaan. Sahabat tinggi badan 172 berat badan 46,5 kg. Profesi guru tari multiplier rabat saat ini. 86 kali dana yang terkumpul bulan ini 3.000 yuan. Sisa waktu hingga rabat gaji 25 hari sebenarnya, perubahan data Wuya tidak terlalu besar. Hanya tingkat kesukaan dan multiplier rabat serta dana dan sisa waktu rabat yang berubah, yang lainnya sama seperti sebelumnya. Setelah kamu selesai melihat data Wuya, kamu tertidur mata terpejam dan terbuka. 1 hari berlalu. Mata terpejam dan terbuka lagi, 1 hari lagi berlalu waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, tiba di akhir bulan saat ini juga waktunya untuk berangkat ke Provinsi Yun. Wuya sudah mengajukan cuti. Kamu juga sudah memberitahu Ling Sui hari ini kamu akan berangkat bersama Wuya setelah berkemas. Kamu mengendarai mobil ke bandara setelah memarkir mobil, kamu langsung pergi ke ruang tunggu. Kamu sangat menantikan perjalanan ini pembelian kali ini adalah kelas bisnis jadi kamu dan Wuya tidak perlu mengantre. Xiao Hao, kita mau kemana dulu? Aku sudah mengatur semuanya. Kita istirahat dulu di hotel di sana lalu besok kita jalan-jalan ya. Aku belum pernah ke Shangri-La, aku juga belum pernah kesempatan kali ini tujuan kita adalah Gunung Salju Sikaoke saja. Hanya saja apakah akan sangat dingin? Kita tidak membawa pakaian yang bagus tidak apa-apa jika di sana dingin, kita beli saja lagi. Oke setelah beberapa saat, tiba giliran kalian berdua untuk naik pesawat. Karena ini kelas bisnis jadi kalian juga cepat saat tiba di gerbang keberangkatan.
Tidak lama kemudian, kalian tiba di pesawat pramugari membawa kamu dan Wu Ya ke tempat duduk kalian berdua. Wu Ya duduk di dekat jendela, kamu duduk di samping Wu Ya setelah duduk. Kamu memiringkan badan hampir menempel di tubuh Wu Ya. Tindakanmu ini membuat Wu Ya yang duduk di sebelahmu langsung tersipu malu, setelah kamu membantunya memasang sabuk pengaman. Kamu pun selesai. Melihat kamu begitu perhatian, wajah Wu Ya menunjukkan senyum bahagia. Setelah menunggu beberapa saat, pesawat akan segera lepas landas, suara pramugari terus mengumumkan. Seiring berakhirnya pengumuman, pesawat perlahan bergerak, bersiap untuk lepas landas. Pilot mengarahkan pesawat ke landasan pacu, mempercepat, saat lepas landas ada momen singkat, yang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman, tetapi hanya sesaat saja, kamu melihat ke arah Wu Ya di sampingmu. Dia tidak merasa tidak nyaman, sepertinya dia sering naik pesawat sebelumnya. Saat dia mengamati Wu Ya di sampingnya, Wu Ya juga menoleh dan melihat ke arahmu. Pada saat itu, mata bertemu. Kalian berdua saling tersenyum. Kamu juga tidak tahu dari mana datangnya keberanian. Satu tangan langsung menggenggam tangan lembut Wu Ya. Tindakanmu ini juga berhasil membuat Wu Ya terkejut. Setelah terdiam sejenak, wajah Wu Ya sekali lagi memerah. Kali ini kamu mendengar suara sistem lagi. Ding. Favorit Dewi Wu Ya dari pengembalian gaji bertambah 1, sekarang sudah mencapai 87 poin. Sejak menggenggam tangan Wu Ya, kamu tidak melepaskannya, terus menggenggamnya seperti itu. Namun Wu Ya di pesawat tertidur setelah menempuh jarak tertentu, tetapi kamu sama sekali tidak merasa mengantuk. Shanghai ke Provinsiun memiliki jarak lebih dari 2000 km. Pesawat membutuhkan waktu 3 jam untuk tiba di Provinsiun, jika berjalan lancar. Kamu merasa perjalanan kali ini pasti akan berjalan lancar. Mungkin selain Zhao Ling, kamu juga bisa bertemu dengan selebriti wanita lain. Namun hal yang paling ingin kamu lakukan sekarang, adalah meningkatkan kesan baik Zhao Ling terhadapmu. Agar pengembalian gaji bulan ini bisa lebih banyak, kamu sekarang sangat membutuhkan uang. Bagaimana caranya? Agar Zhao Ling memperhatikan dirimu, kamu terus memikirkan masalah ini dalam hati. Hanya saja Zhao Ling adalah seorang bintang besar. Jika kamu ingin membuat Zhao Ling memiliki kesan baik terhadapmu, maka langkah pertama adalah membuat Zhao Ling mengenalmu. Hanya langkah pertama ini saja sudah sedikit sulit. Memikirkan hal ini, kamu mulai menggaruk-garuk kepala. Ini benar-benar terlalu menyulitkan. Saat kamu merasa tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba, pesawat bergetar hebat. Wu Ya yang sedang tidur di samping juga langsung terbangun. Bersamaan dengan getaran hebat pesawat, suara pramugari terdengar lagi di dalam pesawat. Para penumpang sekalian, pesawat sedang melewati turbulensi yang kuat, sesaat lagi akan terjadi guncangan yang hebat. Jangan panik, tanganmu memegang erat Wu Ya. Saat itulah seorang pramugari mulai menenangkan para penumpang kelas bisnis. Hanya saja, perkataan pramugari belum selesai. Pesawat berguncang lebih hebat. Pramugari yang mengenakan sepatu hak tinggi hampir terjatuh karena guncangan hebat pesawat. Selain itu, guncangan pesawat semakin hebat. Kau dan Wu Ya merasa sangat ketakutan. Operasi apa ini? Mungkinkah kalian akan mati begitu saja? Hatimu saat ini sangat putus asa. Kau melihat Wu Ya di sampingmu. Saat ini, Wu Ya memejamkan mata rapat-rapat, wajahnya penuh ketegangan. Sementara pramugari di samping langsung berkata padamu, "Maaf, Tuan. Saya perlu memeluk Anda." Guncangan pesawat yang hebat membuat pramugari ini tidak bisa berdiri tegak. Dia hanya bisa berkata padamu yang berada di sampingnya. Kau mengangguk. Saat ini, kau tidak akan memikirkan apapun. Lagi pula, dia sudah berkata demikian. Detik berikutnya, kau merasakan tubuh yang sangat lembut memelukmu erat. Ingin sekali melakukan binding, tapi sayang. Ding. Terdeteksi bisa dibinding, Dewi pengembalian gaji memberikan dengan lambat. Namun, saat ini kau sama sekali tidak punya waktu mendengarkan suara sistem. Saat ini, kau hanya merasa dirimu berada di antara neraka dan surga setiap saat. Di satu sisi, tekanan psikologis yang disebabkan oleh guncangan hebat pesawat. Di sisi lain, tangan Wu Ya yang sangat lembut dan halus, dan tubuh pramugari yang lembut dan montok itu memelukmu. Benar-benar sakit tapi menyenangkan. Kau sekarang tidak berani berbicara dengan Wu Ya, karena kau sedang memeluk seorang wanita. Jika kau berbicara, jika Wu Ya marah, kesukaannya akan berkurang, itu tidak sepadan. Hanya saja, kau merasa tubuh yang memelukmu itu terus-menerus menantang sarafmu. Terutama aroma dari tubuhnya seperti katalis. Hanya saja guncangan pesawat membuatmu tidak bisa tenang dan merasakan sensasi indah ini. Bukan hanya kau. Orang-orang di kelas ekonomi bahkan lebih ketakutan. Mereka semua menutup mulut rapat-rapat. Beberapa orang bahkan merasa mereka akan mati. Lagi pula, begitu pesawat mengalami kecelakaan, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Tidak ada kemungkinan untuk selamat. Dalam situasi seperti ini, semua orang sangat ketakutan. Bahkan para pramugari juga. Baru pertama kali mengalami situasi seperti ini. Tetapi bahkan dalam situasi seperti ini, para pramugari tetap berusaha menenangkan emosi para penumpang. Jangan khawatir,
Semua. Ini hanya turbulensi. Setelah melewati turbulensi, pesawat akan kembali normal, teriak pramugari dengan keras. Hanya merasakan guncangan pesawat, jelas tidak bisa membuat semua orang tenang. Pramugari hanya bisa duduk di tempat mereka. Terus menghibur penumpang dengan suara keras. Setelah sekitar 2 menit, pesawat secara bertahap kembali normal. Tidak lagi bergetar, semua orang menghela napas lega. Adegan tadi benar-benar menakutkan. Tidak ada yang tahu bagaimana kalian bisa selamat, bisa dikatakan kalian baru saja berpapasan dengan maut. Setelah bencana tadi, beberapa anak bahkan menangis, dan setelah pesawat stabil, para pramugari juga segera bertindak, terus menghibur penumpang. Di sisi lain, pramugari di pelukanmu juga meninggalkan pelukanmu, hanya saja saat pergi, wajahnya merah merona. Tidak tahu apa yang terjadi. Tuan, terima kasih. Tidak apa-apa, hanya bantuan kecil. Kamu juga merasa sedikit malu saat ini, karena kamu benar-benar tidak bisa mengendalikan diri tadi, menyebabkan pramugari merasakan keberadaan adik kecil. Inilah mengapa wajah pramugari menjadi merah. Setelah pramugari pergi, barulah kamu melihat ke arah Wuya. Kak Wuya, kamu tidak apa-apa, kamu memegang erat Wuya, dari saat naik pesawat hingga sekarang tidak pernah melepaskannya. Wuya menggelengkan kepalanya. Xiao Hao, aku tidak apa-apa, aku tadi berpikir kita berdua akan. Wuya tidak mengatakan kata-kata selanjutnya, tetapi meskipun tidak mengatakannya, kamu tahu apa yang ingin dia katakan. Jadi kamu menarik tangan Wuya dan menggenggamnya lebih erat. Wuya tentu saja merasakannya, dan akhirnya menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Setelah kejadian tadi, para penumpang di pesawat menjadi lebih pendiam, sangat jelas. Mereka belum sadar dari kejadian tadi, tepat pada saat ini. Kamu teringat suara yang kamu dengar saat pesawat berguncang tadi, jadi kamu segera memeriksanya. Sistem, periksa data. Ding, data sedang dibuat. Nama, Song Shiman, usia, 27. Penampilan, 91, kesukaan, 32, teman biasa. Tinggi, 173, berat, 50 kg, pekerjaan, pramugari. Melihat data Song Shiman, kamu langsung merasa dia sangat menarik, kamu sangat ingin mencoba mengikatnya. Namun sayangnya kamu tidak memiliki kesempatan mengikat saat ini, hanya bisa melihat dan mengikatnya jika ada kesempatan lain kali, tepat saat kamu memeriksa informasi. Pramugari tadi, ternyata datang lagi ke sisimu. Halo Tuan. Saya adalah kepala kru pesawat ini, saya sangat berterima kasih tadi. Setelah selesai berbicara, Song Shiman diam-diam memberikan secari kertas kepadamu, bahkan menghindari pandangan Wuya. Kamu segera mengambil kertas itu dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu tidak berani menyebutkan namamu, lagi pula Wuya ada di samping. Kepala pramugari Song Shiman datang dan berbicara beberapa patah kata kepadamu. Kemudian dia pergi. Ketika dia pergi, kamu melihat Wuya. Saat ini, Wuya menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Kamu juga diam-diam bersukacita. Wuya tidak melihat adegan tadi. Jika dia melihatnya, kesukaan itu pasti akan turun drastis. Setelah kejadian tadi, perjalanan selanjutnya berjalan lancar. Para pramugari membagikan beberapa makanan ringan. Kamu dan Wuya sedikit mengisi perut. 3 jam berlalu dengan cepat, dan pesawat mendarat dengan selamat di Provinsi Yunnan. Kamu menggandeng tangan Wuya dan turun dari pesawat. Kamu membeli satu set rumah yang sudah didekorasi dengan baik dan belum pernah ditinggali. Karena masih ada 1 hari lagi sebelum kru Zhao Ling datang untuk mengambil gambar, kamu berencana untuk bersenang-senang dengan Wuya. Dulu kamu selalu ingin pergi berwisata, tetapi selalu tertunda karena tidak punya uang. Sekarang kamu punya uang dan ditemani wanita cantik. Kamu pasti harus menikmatinya. Setelah sarapan, kamu langsung membawa Wuya ke dealer mobil 4S. Kamu membeli sebuah mobil Mercedes-Benz kelas 450 dengan harga total 1,49 juta. Awalnya Wuya tidak ingin kamu membelinya. Tetapi setelah kamu membujuknya, dia setuju. Kamu mengendarai mobil dan mengajak Wuya berkeliling Provinsi Yunnan. Kak Wuya, kamu istirahat yang baik hari ini. Besok kita pergi bermain lagi. Hari ini, jangan pergi berbelanja. Tunggu aku kembali, kita pergi berbelanja dengan mobil. Baiklah, aku akan menunggumu di rumah. Setelah selesai berbicara, kamu meninggalkan kamar Wuya dan menutup pintunya. Kamu pergi ke ruang tamu dan mencuci muka terlebih dahulu, lalu mengambil pakaian dan kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Kemudian kamu pergi ke kamar mandi dan bercermin. Meskipun tidak terlalu tampan, tetapi masih bisa dilihat. Kamu melihat ke cermin dan bergumam pada diri sendiri, sambil merapikan rambutmu. Kemudian kamu berbalik dan pergi dari rumah dengan gagah. Sebelumnya kamu mengetahui dari internet bahwa drama yang dibintangi Zhao Ling saat ini sepertinya masih kekurangan investasi. Kamu bisa memanfaatkan hal ini. Kamu mengendarai mobil ke area pemandangan Gunung Salju Yulong. Setelah memarkir mobil, kamu langsung menunggu di depan pintu area pemandangan. Jika kamu bisa menunggu Zhao Ling di sini, itu yang terbaik. Jika tidak bisa menunggu, kamu hanya bisa masuk ke dalam area pemandangan.
Kamu hanya berdiri di pintu masuk tempat wisata dan menunggu. Meskipun Zhao Ling dan yang lainnya akan datang untuk syuting, tempat wisata tidak berhenti dibuka. Ini adalah kabar baik bagimu. Lagi pula, jika kamu tidak bisa menunggu, kamu masih harus pergi ke tempat wisata di dalam. Melihat tempat wisata yang ramai, kamu masih belum mendengar suara sistem, tetapi kamu tidak terburu-buru. Jika informasi terakhir itu palsu, maka paling buruk kamu hanya kehilangan satu kesempatan untuk mengikat. Bagaimanapun, kamu masih memiliki Wuya dan Baiwa, dua dewi pengembalian gaji yang sudah terikat. Seandainya kamu tidak bisa menunggu Zhao Ling, maka kamu akan berinvestasi untuk membuat gaji Baiwa dan Wuya menjadi lebih tinggi, sehingga kamu sendiri mendapatkan lebih banyak pengembalian gaji. Kamu menunggu hampir 3 jam, dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang, sistem sama sekali tidak mengeluarkan suara. Kakimu sudah mati rasa. Dari informasi awal, kamu penuh harapan, tetapi sekarang kamu benar-benar kehilangan kepercayaan diri. Setelah hanya 3 jam, akhirnya kamu tidak tahan lagi dan langsung membeli tiket menuju ke Yunshanping. Tetapi ketika kamu tiba di Yunshanping, kamu menyadari bahwa tempat ini sudah dikelilingi. Melihat adegan ini, kamu mengerti bahwa Zhao Ling dan yang lainnya sedang syuting di sini. Saat ini, kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah berpikir, kamu memutuskan untuk tetap menunggu di sini. Lagi pula, kamu tidak tahu apakah Zhao Ling sedang sibuk atau tidak. Jika kamu masuk dengan gegabah, maka tingkat kesukaan tidak akan meningkat. Dan kamu perlu membuat pertemuan yang tidak disengaja. Begitulah, kamu duduk tidak jauh dari Yunshanping. Gaun bunga-bunga putih ini sangat indah hingga membuatmu terengah-engah. Kamu tahu sudah waktunya untuk bergerak. Jika tidak, bagaimana kamu bisa membuat pertemuan yang tidak disengaja? Jadi kamu berdiri dan menunduk memainkan ponselmu. Berjalan ke arahnya. Kak Ling, kamu terlalu hebat. Setiap kali kamu bisa melewatinya dengan mudah. Dan ekspresi dan emosimu benar-benar terkendali. Orang-orang yang syuting dengan Zhao Ling terus memujinya. Zhao Ling dan aktris itu sama sekali tidak memperhatikan seorang pria yang berjalan ke arah mereka. Kamu menunduk melihat ponselmu. Juga tidak mengangkat kepalamu, lalu kamu dan Zhao Ling bertabrakan. Tepat sebelum keduanya bertabrakan, kamu menarik sedikit kekuatan. Tetapi meskipun begitu, Zhao Ling masih jatuh ke belakang. Kamu dengan cepat melempar ponsel di tanganmu dan memeluk pinggang Zhao Ling dengan satu tangan. Aktris di samping juga kaget dan segera menutup mulutnya. Sekarang adalah waktu syuting resmi. Jika sesuatu terjadi pada Zhao Ling, maka tidak hanya kru yang akan terpengaruh, tetapi Zhao Ling sendiri juga akan terpengaruh. Namun, justru pada saat seperti ini, kamu melindungi Zhao Ling. Dalam momen singkat ini, kamu melakukan serangkaian gerakan, tanpa keraguan sedikit pun, dan saat ini Zhao Ling juga terkejut. Dia tidak menyangka sama sekali, tetapi setelah sadar, dia berkata kepadamu, "Terima kasih, kamu berhenti selagi masih baik," setelah membantu Zhao Ling berdiri. Lalu menarik tanganmu dan meminta maaf, "Maafkan aku. Ini semua salahku, aku." "Apakah kamu Zhao Ling?" Kamu berkata dengan pura-pura terkejut. Zhao Ling dan aktris di sampingnya melihat ekspresimu. Juga tertawa, karena setiap kali ada penggemar melihat Zhao Ling, pasti menunjukkan ekspresi seperti ini, "Ya, saya Zhao Ling." "Zhao Ling asli? Ya Tuhan, aku benar-benar bertemu langsung." Terlalu bersemangat, lalu kamu berpura-pura mencari ponsel untuk berfoto bersama. Zhao Ling tentu saja menyadari situasimu. Dia menoleh dan melihat ponselmu sudah jatuh ke tanah. Zhao Ling berjongkok, mengambil ponsel yang jatuh ke tanah, lalu memberikannya kepadamu. "Ini ponselmu." Kamu menerima ponsel dari tangan Zhao Ling dan berkata, "Terima kasih." "Itu, bisakah aku berfoto denganmu? Aku penggemarmu." "Boleh." Mendengar Zhao Ling setuju, kamu mengambil ponselmu untuk bersiap mengambil foto. Tetapi saat kamu membuka layarnya, kamu benar-benar terpana. Layar ponsel sudah pecah, tidak terlihat sama sekali. Zhao Ling melihat ekspresimu yang kecewa, dan mengerti apa yang terjadi, lalu berkata, "Pakai ponselku dulu saja, nanti aku tambahkan kamu di Green Bubble, lalu kukirimkan fotonya." Benarkah?" Kamu berkata dengan bersemangat. "Boleh, ya. Meskipun tadi aku bilang kamu juga salah, tapi aku juga salah, kalau saja aku dan Ji Xiaoya tidak sibuk mengobrol. Hal seperti ini tidak akan terjadi." "Tidak, tidak. Ini semua salahku karena jalan sambil bermain ponsel." Setelah itu Zhao Ling mengeluarkan ponselnya, dan berfoto bersamamu beberapa kali. Kamu juga berfoto dengan Ji Xiaoya beberapa kali. Lalu Zhao Ling menambahkan Green Bubble MU. "Kak Ling, apakah kalian datang ke sini untuk berlibur?" Zhao Ling tersenyum lembut, "Tidak, kami datang untuk mengambil gambar. Setelah selesai syuting, dia akan pergi." "Begitukah?" Kalau begitu, Kak Luing, aku pergi duluan. Jangan sampai kau membuat gelembung hijauku terluka. Jika tidak, aku takut tidak bisa menerima fotonya." "Baiklah." Setelah mengatakan itu, kau berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu sedikit pun.
Setelah kau pergi, Ji Xiaoya di samping Zhao Ling perlahan berbicara. Kak Luing, mengapa aku merasa ini kebetulan sekali? Zhao Ling memelototi Ji Xiaoya. Mana mungkin ada kebetulan seperti itu? Ini hanya kecelakaan saja. Lagi pula, orang tadi juga terasa lumayan. Lihat, lihat, kau sudah mengatakan itu. Baiklah. Ayo kita jalan-jalan juga. Sebentar lagi harus mulai syuting lagi. Baiklah. Ji Xiaoya cemberut dan terus berjalan bersama Zhao Ling. Di sisi lain, setelah kau berpisah dengan Zhao Ling dan yang lainnya, senyum di wajahmu tidak pernah berhenti. Tepat barusan. Kau mendengar siaran sistem. Nama, Zhao Ling. Usia, 36. Penampilan, 97. Tingkat kesukaan, 30. Orang asing. Tinggi badan, 165. Berat badan, 44,5 kg. Pekerjaan, aktris, penyanyi. Persentase rabat saat ini, 30 kali lipat. Dana yang terkumpul bulan ini, 3.700.000 yuan. Sisa waktu hingga rabat gaji, 2 hari. Tingkat kesukaan Zhao Ling sudah mencapai 30. Persentase rabat gaji juga sudah mencapai 30 kali lipat. Yang terpenting, Zhao Ling sudah menghasilkan 3.700.000 bulan ini. Kalau dirabat, berapa banyak uang yang akan kau dapat? Jantungmu hampir melompat keluar. Apalagi kau belum menghitung rabat gaji Wuya. Kau merasa akan menjadi kaya raya bulan ini. Kau semakin menantikan setelah mengikat banyak sekali dewi rabat gaji. Berapa banyak rabat gaji yang bisa kau dapatkan dalam sebulan? Kau menghitung. Jika bulan ini dirabat seperti ini, maka, hanya dari rabat gaji Zhao Ling saja, kau bisa mendapatkan rabat gaji sebesar 1.100.000. Kamu langsung menjadi jutawan, ini sungguh kemajuan, ding. Terdeteksi Ji Xiaoya terikat sebagai dewi pengembalian gaji. Semoga tuan rumah terus berusaha dan mendapatkan lebih banyak kesempatan mengikat. Ding. Tingkat kesukaan dewi pengembalian gaji Zhao Ling bertambah 20. Ada beberapa notifikasi sistem beruntun. Itu membuatmu sedikit lengah, baru kemudian menyadari itu adalah siaran sistem sebelumnya yang tidak kamu dengar. Sekarang sistem menyiarkannya lagi untukmu, kamu jadi kehilangan kata-kata. Tapi ini juga bagus. Kedepannya kamu tidak perlu takut melewatkan apapun. Sekarang yang perlu kamu pertimbangkan bukan ini. Kamu perlu mempertimbangkan untuk mengambil Zhao Ling bulan depan. Bagaimana jika Zhao Ling tiba-tiba pergi ke luar negeri suatu hari nanti? Itu akan buruk. Kebetulan hari ini tanggal 29. Setelah tanggal 30 lewat, kamu kirim pesan ke Zhao Ling dan bertanya apakah dia masih di Provinsi Yun. Mungkin masih ada kesempatan untuk menambahkan ikatan bulan Juli. Untuk hari ini, hanya itu yang bisa dilakukan. Meskipun kru film kekurangan uang. Tetapi kamu tidak punya banyak uang lagi. Bahkan jika pergi, kamu tidak punya cara untuk berinvestasi. Kebetulan sebentar lagi kamu juga harus mengajak Wuya pergi berbelanja. Sekarang kembali juga tepat waktu. Jadi, kamu mengirim pesan ke Wuya, kira-kira 1 jam lagi akan sampai di rumah. Wuya membalas, oke, aku menunggumu di rumah. Saat ini, kamu mengendarai mobil Mercedes-Benz kembali ke rumah baru, mengeluarkan ponselmu, dan menghubungi nomor Wuya. Terdengar suara, tut, dari ponsel, dan segera tersambung. Halo, Xiao Hao. Ada apa? Suara lembut Wuya terdengar dari telepon. Katakan. Kak Wuya, aku sudah di bawah. Turunlah. Aku akan menunggumu di mobil, tidak usah naik. Oke. Tunggu sebentar, aku segera turun, kata Wuya. Kamu menutup telepon. Awalnya mengira dia akan segera turun, tetapi sepertinya melupakan sesuatu. Setelah menutup telepon, kamu membuka Douyin dan mulai menonton siaran langsung para wanita cantik. Jadi, kamu mulai memilih para dewi pengembalian gaji yang bisa diikat. Ingin menyederhanakan proses pengikatanmu dengan membantu mereka meningkatkan gaji, tetapi setelah 10 menit mencari, ternyata tidak ada satupun yang memenuhi syarat. Kamu dengan tidak berdaya mengeluh bahwa persyaratan sistem terlalu tinggi. Tetapi masuk akal, jika tidak, semua wanita di dunia akan bekerja untukmu. Bisa menghasilkan berapa banyak uang dalam sebulan. Memikirkannya saja sudah terasa menakutkan. Tanpa terasa, sudah 20 menit berlalu. Wuya belum turun, kau ingin meneleponnya lagi, tapi kau berpikir sejenak. Wanita selalu membutuhkan lebih banyak waktu untuk berdandan, jadi kau memutuskan untuk menunggu. Saat itu, Douyin seolah tahu. Kau sedang menunggu, merekomendasikan sebuah video. Isinya adalah seorang pria menunggu pacarnya turun. Akibatnya, dia menunggu beberapa musim semi dan gugur. Meskipun berlebihan, kau tiba-tiba mengerti. Wuya berdandan untuk kencan. Biasanya, dia tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berdandan saat bekerja. Sepertinya hari ini dia sangat berhati-hati. Kau merasa bingung, tiba-tiba Wuya muncul. Dia mengenakan gaun panjang tali spaghetti hijau muda, dipadukan dengan sepatu hak tinggi nude, dan menata rambutnya dengan kepang samping yang lembut. Nilai penampilannya langsung naik menjadi 97 poin. Ditambah dengan keunggulan bawaannya,
Bahkan bisa mencapai 98 poin. Penampilannya terlalu menarik perhatian. Kau bahkan tidak menyadari dia berada di samping mobil sampai dia mengetuk jendela mobil. Kau buru-buru membuka pintu dan membiarkannya masuk ke dalam mobil. Wuya berkata dengan wajah penuh senyum, "Xiao Hao, ayo kita pergi." Kau memuji, "Kak Wuya, kau sangat cantik hari ini." Dia sangat senang mendengar pujianmu, meskipun di permukaan tidak ada gejolak besar. Dia bahkan bercanda, "Apakah aku tidak cantik setiap hari?" Lalu dia mencondongkan tubuh dan mencium pipimu. Saat itu, kau sedikit tercengang. Wuya benar-benar menciummu. Kau teringat pernah mengejar Li Jiajia selama 3 tahun tanpa hasil. Bahkan berpegangan tangan pun jarang terjadi. Sekarang, Wuya yang begitu cantik dan berpesona mengambil inisiatif untuk menciummu. Jelas, dia sudah memutuskanmu. Semua ini dimulai setelah kau mengatakan ingin membawanya ke pernikahan sepupumu. Sikapnya sudah mulai berubah. Kau menatap Wuya, dia kemudian menatap ke arah lain dengan wajah memerah. Kau merasa sangat tidak nyaman, memikirkan pria lain juga bisa melihat penampilannya yang seksi. Jadi, kau berkata tanpa berpikir, "Kak Wuya, bisakah kau berganti pakaian?" Wuya menatapmu dengan bingung, "Ada apa, Xiao Hao? Apakah tidak terlihat bagus?" Kau menjelaskan, "Bukan begitu. Kak Wuya, aku tidak ingin orang lain melihatmu berpakaian seperti ini." Kau menggigit bibirmu, memutuskan untuk mengakui pikiranmu, bahkan jika ini akan menurunkan kesan baiknya padamu. Suara sistem berbunyi, dia sangat senang. Dia pada dasarnya sudah yakin dengan sikapmu terhadapnya. Kau bersikeras untuk membawanya pulang dan tidak mengizinkannya mengenakan pakaian ini keluar. Ini cukup untuk menunjukkan niatmu. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan naik, berdandan, lalu turun. Setelah Wuya selesai berbicara, dia turun dari mobil. Setelah dia pergi, kau tak sabar membuka panel Wuya untuk memeriksa. Nama, Wuya. Penampilan, tingkat kesukaan. Teman baru yang perhatian. Persentase rebate saat ini. 88 kali lipat. Dana yang terkumpul bulan ini, 20.000 yuan. Waktu rebate gaji tersisa, 2 hari. Kau melihat tingkat kesukaan Wuya. Sudah sangat tinggi, dan persentase rebate gaji sudah mencapai 88 kali lipat. Meskipun meningkatkan tingkat kesukaan hingga maksimal sangat sulit, kau merasa itu bukan tidak mungkin. Dengan persentase rebate saat ini, Wuya bisa memberimu rebate 1,76 juta bulan ini. Ini juga bukan jumlah yang kecil. Dan kau yakin akan lebih banyak lagi di masa depan. Mengingat sikapnya barusan, kau menyadari bahwa dia tidak merasa tidak nyaman dengan permintaanmu. Malah sedikit senang. Tidak lama kemudian, Wuya berganti pakaian dan turun. Dia mengenakan celana jeans dan kaos putih pendek, memegang tas kecil di tangannya. Bahkan dengan pakaian sederhana ini, kau masih merasa aura Wuya sangat menarik. Dia membuka pintu mobil. Kedua tangannya menyapu pinggulnya lebih dulu duduk di kursi. Melihat gerakannya, kau tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Dalam hati kau berpikir, wanita yang lebih tua bisa lebih pandai menyayangi orang. Wuya tersenyum melihatmu. Xiao Hao, tampan tidak, kau tanpa sadar mengangguk. Lalu menggeleng. Dia tertawa. Keduanya kemudian mengobrol dengan gembira. Kau dan Wuya berkendara ke sebuah pusat perbelanjaan, mulai berbelanja, membeli banyak perlengkapan sehari-hari dan pakaian. Baru pulang sekitar pukul 9 malam. Setelah makan malam, Wuya sibuk mencuci spray, sarung bantal, dan merapikan barang-barang lainnya. Kau juga ikut membantu. Baru selesai sekitar pukul 12 malam. Lalu masing-masing pergi mandi dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Kau mengeluarkan ponsel baru yang kau beli. Setelah mengunduh Green Bubble, kau tak sabar untuk login dan menemukan banyak pesan menunggu untuk dibalas. Kau pertama-tama menambahkan bintang besar Zhao Ling sebagai teman, lalu melihat dia tidak mengirim foto bersama siang hari. Mungkin dia sudah tidur. Membalas pesan orang lain, mematikan ponsel untuk beristirahat, bersiap untuk kencan besok dengan Wuya. Di sisi lain, Wuya juga tidak tenang setelah kembali ke kamar. Dia merasa terlalu berani hari ini. Dia bahkan menciummu saat kamu sadar. Memikirkan hal ini, dia menutupi kepalanya dengan selimut. Begitulah, kamu dan Wuya perlahan memasuki mimpi dalam lamunan masing-masing. Keesokan harinya, kamu meregangkan tubuh dan keluar dari kamar, dan melihat Wuya sedang membuat sarapan. Kamu merasa sedikit kasihan. Dia tidak tidur nyenyak seperti kamu tadi malam, dan sekarang dia bangun pagi-pagi untuk memasak. "Kak Wuya, kenapa kamu bangun pagi sekali?" "Xiao Hao, kamu sudah bangun? Cepat cuci muka dan gosok gigi. Bukankah kamu bilang akan mengajakku keluar hari ini?" Wuya berkata sambil membawa sarapan. "Kamu terkekeh." Menjawab, "Kamu pergi mencuci muka dan menggosok gigi. Hari ini adalah hari terakhir pengembalian uang gaji." Hatimu dipenuhi kegembiraan. Berpikir tentang bagaimana menggunakan uang setelah pengembalian uang, berapa banyak uang yang bisa dikembalikan dari Bai Er setelah masalah ini selesai. Kamu berencana untuk menyelesaikan semua masalah, lalu membawa Wuya pulang,
setelah selesai mencuci muka dan menggosok gigi. Sarapan bersama Wuya, harus dikatakan, Wuya tidak hanya cantik. Keterampilannya juga. Kak Wuya, keterampilanmu sangat bagus. Enak sekali, alangkah baiknya jika bisa memakannya seumur hidup. Kalau kamu mau makan, aku akan buatkan untukmu. Wuya tertawa. Benarkah? Kalau begitu kamu harus bekerja keras. Aku bisa makan banyak. Kenapa aku tidak menyadarinya? Setelah keduanya selesai sarapan, mereka berkemas dan bersiap untuk berangkat. Kali ini kamu berencana membawanya ke Danau Erhai. Meskipun jaraknya 240 km. Tetapi bisa sampai dalam 2 jam lebih melalui jalan tol. Setelah lebih dari 2 jam perjalanan, kalian tiba di Danau Erhai. Perhentian pertama adalah kota kuno Shuanglang. Setelah memarkir mobil, langsung menuju tepi Danau Erhai. Xiao Hao cepat, ayo kita berfoto bersama. Wu yang membuka kedua tangannya, menghirup udara Danau Erhai. Seluruh tubuhnya terasa lebih rileks, kamu tersenyum dan bersuah foto bersamanya membelakangi Danau Erhai. Dia menggandengmu dengan satu tangan, dan memegang ponsel dengan tangan lainnya, membingkai momen ini. Xiao Hao, ayo pergi, cari tempat yang lebih tenang untuk beristirahat. Wu yang menarikmu ke sebuah kafe. Setelah memesan 2 cangkir cappuccino, pelayan wanita itu berkata, Tuan, istri Anda sangat cantik. Kamu dan Wu ya sama-sama terkejut. Tapi tidak ada yang membantah, kamu dengan sopan menjawab terima kasih, menggandeng tangan Wuya dan duduk di tepi Danau Erhai. Sepasang mata Wuya yang cerah menatapmu membuat jantungmu berdebar kencang. Dia berkata sambil tersenyum. Xiao Hao, apakah mulai sekarang aku harus memanggilmu suami? Mendengar Wuya berkata demikian. Tentu saja kamu tidak akan menolak, lagi pula kamu juga ingin merasakan bagaimana rasanya dipanggil suami oleh wanita cantik. Hehe, apakah Wuya bersedia? Jika bersedia. Tentu saja aku sangat senang, kamu berkata kepada Wuya sambil tersenyum, wajahnya langsung memerah. Meskipun sudah 32 tahun, dia sering tersipu seperti gadis kecil, mungkin karena bersamamu. Kamu terlalu percaya diri, kata Wuya seperti gadis kecil, kamu juga baru pertama kali melihatnya seperti ini. Seluruh dirimu tidak menyangka, tapi memang memiliki pesona tersendiri, jika tidak di luar. Kamu sudah memegangi wajahnya dan menciumnya. Tidak lama kemudian pelayan wanita membawakan kopi. Tuan dan Nyonya, ini kopi Anda, silakan dinikmati. Kamu dengan sopan mengucapkan terima kasih, pelayan wanita kembali ke Tuan. Istrimu benar-benar terlalu cantik, aku seorang wanita saja iri sekali, hahaha. Terima kasih, Wuya merasa senang, begitu mendengar orang lain memanggilnya istrimu. Dia memiliki perasaan bahagia, hubungan antara dia dan kamu tidak lagi sederhana, dia harus meninjau kembali hubungannya denganmu. Wuya diam-diam melirikmu, menemukan bahwa kamu juga sedang menatapnya, mata bertemu. Dia memelototimu, masih melihat, di rumah masih kurang melihat, kamu menjawab sambil tersenyum, tidak cukup, tidak akan pernah cukup. Aku ingin melihat terus, sistem memberi petunjuk, menatap. Favorit Dewi pengembalian gaji Wuya bagus, Wuya memutar kursi menghadap permukaan Danau Erhai, menikmati kopi dengan nyaman. Dia sudah melupakan masalah sebelumnya, di mata dan hatinya seolah hanya ada pemandangan ini dan kamu, sebelum bertemu denganmu. Dia beberapa kali putus asa, membayar hutang sampai meragukan hidup, untungnya Tuhan mempertemukannya denganmu di saat putus asa. Dia melihat ke permukaan danau, lalu menoleh menatapmu, senyum yang terukir di sudut bibirnya menunjukkan. Pikirannya, Xiao Hao, lihat ke sana. Indah sekali, kamu lupa ke arah yang dia tunjuk, pemandangan langit dan laut yang menyatu. Membuat jiwamu langsung bersih seketika. Ya, sangat indah. Cepat, kita foto bersama. Dia menarikmu untuk mulai berfoto. Kamu tentu tidak menolak. Kalian berdua bermain di tepi Danau Erhai sepanjang hari sampai pukul 10 malam lebih. Kamu baru mengantarnya kembali ke Shangri-La. Wuya tampak sedikit lelah di dalam mobil, tapi tidak beristirahat. Karena dia mempertimbangkan kamu sedang menyetir, dia tidak ingin menularkan lelahnya padamu. Kalian mengobrol sebentar di dalam mobil. Wuya bertanya kapan kamu pulang. Kamu bilang harus menunggu ujian selesai, perkiraan tanggal 6 atau 7 Juli. Dia khawatir lembaga pelatihan tidak memberikan libur. Kamu tersenyum, Kak Wuya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah memikirkannya. Tunggu nanti malam pulang baru aku beritahu kamu. Dia sedikit penasaran, tapi melihat kamu tidak mengatakan, dia hanya bisa mengangguk menjawab. Kak Wuya, yang sekarang harus kamu pertimbangkan bukan ini, tapi kejadian setelah bertemu dengan orang tuaku. Setelah kamu mengatakan itu, dia langsung tegang. Sebelumnya tidak pernah memikirkannya. Tapi setelah kamu mengatakannya, dia langsung tegang. Kamu tertawa terbahak-bahak. Dia memutar matanya dengan kesal. Kalian mengobrol dan mengobrol, tanpa sadar sudah sampai di rumah Shangri-La. Kamu baru saja memarkir mobil, Wuya tiba-tiba berteriak kaget. Kamu bertanya dengan tegang. Terjadi apa, Kak Wuya? Kamu tidak apa-apa? Xiao Hao, ada pesan masuk ke ponselmu. Kamu menghela napas lega. Sudah pukul 12.10. Kamu sudah tahu kenapa dia berteriak kaget. Pasti melihat isi pesannya. Kak Wuya,
Apa kamu sudah melihatnya? Dia mengangguk dan berkata, aku sudah melihat 3 pesan. Hehe, kalau begitu ceritakan padaku ada berapa kali. Wu ya meskipun tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Tapi percaya kamu akan memberitahunya. Dia mengambil ponselmu, memindai wajahmu untuk membuka kunci ponsel. Lalu membuka pesan dan membacakan pesan pertama, kartu tabungan dengan nomor Ningwei 6503. Transfer masuk, setoran sebesar RMB 1,76 juta. Saldo yang tersedia 6.783.411 yuan. Pesan pertama ini Wu ya masih bisa menerima. Tapi saat membacakan pesan kedua, suaranya mulai bergetar. Wu ya dengan suara bergetar membacakan pesan kedua, kartu tabungan dengan nomor Ningwei 6503. Transfer masuk sebesar 15,33 juta RMB, saldo tersedia 22,113411 juta yuan. Saat ini pikirannya sulit untuk berpikir. Begitu banyak uang membuatnya terengah-engah, tangan yang memegang ponsel pun gemetar. Xiao Hao ini. Uang sebanyak ini, kamu hanya tersenyum sinis. Tahu bahwa baris pertama adalah pengembalian gaji Wu ya, baris kedua seharusnya Bai He, Zhao Ling pasti lebih banyak. Kamu tidak menyangka Bai He bulan ini benar-benar menghasilkan 210.000, ini membuatmu sangat terkejut. Di masa depan kamu akan membantu mereka meningkatkan gaji, menghasilkan lebih banyak uang, sungguh sangat indah. Hei, Wu ya, Jian, bukankah masih ada satu pesan yang belum dilihat? Kata-katamu mengingatkan Wu ya, dia baru ingat masih ada satu pesan yang belum dilihat, curiga apakah baris ketiga akan lebih banyak. Dengan perasaan ingin tahu, Wu ya membuka pesan ketiga, setelah menghitungnya dengan cermat. Dia menatapmu dengan terkejut, Xiao Hao. Ini 100 juta haha. Benar, itu 100 juta, senyum di wajahmu tak bisa berhenti. Mengambil ponsel melihat pesan ketiga itu, kartu tabungan Ningban 6503, transfer masuk sebesar. Berpikir sekarang sudah menjadi miliarder, ini semua berkat sistem dan para dewi pengembalian gaji. Nanti jika kamu mengikat dewi baru, pasti akan memperlakukan mereka dengan lebih baik, Wu ya, Jian. Ayo kita pulang dulu. Baiklah, setelah sampai di rumah. Kamu menarik Wu ya duduk, dengan tenang menatapnya dan berkata, Wu ya, Jian. Ini semua hasil investasi yang aku hasilkan, tapi tidak bisa memberitahumu secara rinci apa itu, tapi aku jamin sama sekali tidak melanggar hukum. Wu ya menghela napas lega. Asalkan tidak melanggar hukum, dia tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Kamu adalah pria pertama yang ingin dia percayai seumur hidupnya. Xiao Hao, kamu tidak perlu memberitahuku. Kamu tersenyum. Wu ya, Jian, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Sistem mengingatkan. Ding, Dewi Pengembalian Gaji, kesan baik Wu ya bertambah 1. Membuat senyummu semakin bersinar, dan kamu juga menatapnya dengan penuh kasih sayang. Jika saja Wu ya tidak terlalu konservatif, kurasa dia akan gagal malam ini. Pemberitahuan sistem. Ding. Dewi garis balik gaji, tingkat kesukaan Wu ya ditambah 1. Tingkat kesukaan Wu ya telah mencapai 90. Kamu tahu, akan ada perubahan jika tingkat kesukaan penuh. Tapi sekarang tidak ada waktu untuk memeriksanya. Burung kecil, hubungan kita ini apa? Pertanyaan Wu ya membuatmu ragu, tapi kamu tidak bodoh. Jika sekarang kamu mengatakan hubungan teman, tingkat kesukaan itu pasti akan turun gila-gilaan. Wu ya, jadi, itu tergantung padamu. Menurutmu, hubungan kita ini apa? Hubungan kita ya seperti itu. Di dalam hatiku, kamu sudah menjadi orang yang ingin kulindungi. Pemberitahuan sistem. Ding. Dewi garis balik gaji, tingkat kesukaan Wu ya ditambah 1. Senyummu tidak bisa berhenti. Setelah mendengar perkataanmu, Wu ya memelukmu erat. Kamu juga membalas pelukannya. Setelah itu, kalian berdua mengobrol banyak, hingga larut malam baru kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Setelah kembali ke kamar, kamu langsung meminta sistem untuk membuka data Wu ya. Nama, Wu ya. Penampilan. Tingkat kesukaan. Bintang. Pengganda garis balik saat ini, 200 kali lipat. Jumlah dana yang telah dikumpulkan bulan ini. 0 rupiah. Sisa waktu menuju waktu garis balik gaji, 30 hari. Wah, ternyata pengganda garis balik gaji yang awalnya hanya 89 kali lipat, langsung naik menjadi 200 kali lipat setelah tingkat kesukaan mencapai 91. Jika ingin mencapai 10.000 kali lipat garis balik gaji di masa depan, sepertinya harus memaksimalkan tingkat kesukaan. Setelah melihat data, kamu tertidur dengan lelah. Begitu menutup mata, kamu langsung tertidur. Ketika membuka mata lagi, hari sudah siang. Begitu melihat waktu, kamu langsung terbangun. Hari ini kamu harus pergi ke Jianzhou Yili untuk memperkuat ikatan bulan ini. Ini adalah kesempatan yang susah payah didapatkan, tidak boleh dilewatkan. Jika terlewat, kamu mungkin akan menyesal seumur hidup. Kamu dengan cepat mengenakan pakaian. Wu yang memegang ponsel, melihatmu begitu terburu-buru. Bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Wu ya,
Aku mau keluar sebentar. Aku tidak akan makan siang di rumah hari ini. Ada investasi yang perlu kuurus. Apakah kamu akan pulang untuk makan malam? Akan pulang. Baiklah, kalau begitu aku akan memasak dan menunggumu. Setelah kau meninggalkan rumah, kau langsung menuju tempat yang dijanjikan dengan Zhao Ling dan Ji Xiaoya menggunakan Mercedes-Benz. Jika urusan kali ini berhasil dibicarakan, kesempatan untuk bertemu Zhao Ling akan semakin banyak, dan kesempatanmu juga akan semakin besar. Kau tahu, jika tingkat kesukaan mencapai di atas 90, kau bisa meningkatkan sedikit tingkat kesukaan, dan kelipatan rebate gaji akan meningkat 100 kali lipat. Ini membuatmu semakin ingin meningkatkan tingkat kesukaan para wanita. Kau masuk ke restoran kecil. Zhao Ling dan Ji Xiaoya duduk di dekat jendela sambil mengobrol. Kak Ling. Kak Xiaoya, kau menyapa. Kedua wanita itu menoleh melihatmu. Zhao Ling berkata dengan tersenyum, silakan duduk. Kau mengangguk. Kau duduk di samping Zhao Ling. Ji Xiaoya duduk di sisi lainnya. Setelah kau duduk, Zhao Ling berkata kepada pemilik restoran, Bos, pesanan kami bisa disajikan. Baik, mohon ditunggu sebentar. Kau melihat Zhao Ling sangat membumi. Kau bertanya dengan penasaran, Kak Ling, apakah kau tidak takut dikenali? Dia tersenyum tipis, dikenali ya dikenali saja. Aku hanya datang untuk makan. Kau mengaguminya. Seorang wanita bisa berjuang sampai setinggi ini, entah sudah berapa banyak penderitaan yang dia alami. Dan setelah dia terkenal, dia juga tidak mengubah kebiasaan kakaknya. Haha. Benar juga, kau melanjutkan, Kak Ling. Kak Xiaoya, aku dengar tim produksi kalian masih kekurangan dana. Kebetulan kalian berdua ada di drama ini. Aku rasa drama ini pasti akan populer, ingin ikut merasakan kesuksesan. Saat kau selesai berbicara, kau mendengar notifikasi sistem, ding, Dewi rebate gaji Zhao Ling. Peningkatan tingkat kesukaan. Bagaimana bisa meningkat sebanyak ini? Tetapi kemudian kau berpikir, mungkin karena tingkat kesukaan Zhao Ling padamu awalnya rendah, jadi peningkatannya lebih mudah. Ji Xiaoya berkata dengan sombong, tentu saja, drama ini ada Kak Ling. Pasti akan sangat populer. Zhao Ling bertanya, Wang Hao, apakah kau tahu berapa banyak dana yang masih kurang dari drama kami? Kau menggelengkan kepala. Menunjukkan bahwa kau tidak tahu. Zhao Ling menjelaskan, investasi yang dibutuhkan tim produksi kali ini. Untuk 50 juta, tentu saja pembagian di tahap selanjutnya tidak rendah. Pembagian yang diberikan oleh kru. Rasio adalah 30%. Anda terkejut? 50 juta. Ini sebelum garis balik, Anda bahkan tidak berani memikirkannya. Tetapi agar sering bertemu dengan Zhao Ling, Anda memutuskan untuk berinvestasi dalam drama ini. Selain itu, pembagian ini dapat ditandatangani atas nama Wuya. Pada saat itu, jika dicetak pada sebuah drama, bukankah situasi win-win dapat terwujud? Kak Ling, apakah pembagian ini termasuk pendapatan box office, pendapatan dari berbagai saluran seperti TV dan internet? Anda bertanya. Benar, karena beberapa alasan, kru film kali ini memberikan banyak uang. Dia menjawab, Anda terdiam, bukan karena hal lain. Investasi seperti itu benar-benar luar biasa. Zhao Ling mengerti bahwa Anda tidak berbicara. Bagaimanapun, risiko investasi semacam itu besar. Begitu box office tidak bagus, akan kehilangan banyak uang. Dia pikir Anda seharusnya tidak berinvestasi. Sebenarnya, Zhao Ling sendiri juga ingin berinvestasi. Tetapi dia tidak punya uang cadangan. Sekarang uang itu ada di investasi lain. Menariknya akan kehilangan banyak uang. Sementara yang lain tidak optimis tentang drama ini atau tidak dapat menghasilkan begitu banyak uang. Dana kru film telah habis. Jika tidak ada investasi dana, drama ini hanya dapat dihentikan sementara. Tepat ketika Zhao Ling merasa Anda tidak mungkin berinvestasi. Jawaban Anda mengejutkannya. Oke, Kak Ling. Saya menginvestasikan 50 juta. Anda berkata dengan tegas. Tidak masalah. Risikonya memang besar. Jangan berinvestasi. Dia belum selesai berbicara. Detik berikutnya, dia bereaksi. Apa? Zhao Ling dan Ji Xiaoya terkejut melihat Anda. Di mata Ji Xiaoya, Anda mengenakan barang-barang pinggir jalan, dan tidak mungkin berinvestasi. Dia pikir Anda menelepon mereka keluar hari ini hanya untuk menipu mereka, tetapi Anda benar-benar setuju untuk berinvestasi. Ini membuat Ji Xiaoya meragukan visinya. Pandangan Zhao Ling tentang orang tidak memiliki perbedaan tinggi atau rendah. Semua orang sama. Apakah Anda yakin ingin berinvestasi? Risikonya tidak kecil. Dia bertanya lagi untuk memastikan. Dia tahu uang tidak mudah didapatkan, apalagi Anda masih sangat muda. Menghasilkan begitu banyak uang pasti mengalami banyak kesulitan. Sistem meminta, ding. Kesan baik Dewi pengembalian gaji Zhao Ling bertambah 2. Anda tidak menyangka akan ada panen yang tak terduga. Kesan baik Zhao Ling meningkat lagi. Kak Ling, beberapa hal harus menanggung risiko tertentu. Tidak ada investasi yang selalu menghasilkan keuntungan. Terlebih lagi,
Film dengan Zhao Lingjie dan Xiaoya Jie pasti akan laris manis di box office, katamu. Zhao Ling tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun juga, tim produksi sangat membutuhkan uang ini. Baiklah. Kalau begitu, setelah makan, ikut kami ke lokasi syuting untuk menandatangani kontrak. Ya. Kalian mengobrol sambil makan. Setengah jam kemudian, setelah selesai makan, kamu bangkit untuk membayar. Dia berkata sudah dibayar saat memesan. Wang Hao, apakah kamu datang dengan mobil? Ji Xiaoya bertanya. Aku datang dengan mobil. Bagaimana dengan kalian? Aku dan Ling Ji naik taksi, kita ikut denganmu saja. Baiklah. Mobilku diparkir di luar, ayo pergi, kalian keluar bersama. Mereka memakai masker dan mengikutimu ke tempat parkir. Kamu membawa mereka ke depan Mercedes MU. Mobil ini baru dibeli. Wang Hao, mobil ini baru kamu beli? Ji Xiaoya sedikit terkejut. Ya, karena datang ke sini untuk bermain, tidak nyaman jika tidak ada mobil. Jadi aku membeli mobil. Hanya karena tidak nyaman lalu membeli mobil? Iya. Pandangannya tentangmu benar-benar berubah, Xiaoya Jie, Ling Jie. Ayo pergi, kamu duduk di kursi pengemudi. Ji Xiaoya awalnya ingin duduk di kursi penumpang depan. Tetapi melihat Zhao Ling duduk di belakang, dia juga ikut duduk di belakang, tidak berani duduk di depan. Kalian tiba di lokasi syuting dan menandatangani kontrak. Pembagian hasil setelah film dirilis. Langsung ditransfer ke kartu Wuya. Kamu ingin mencoba apakah itu bisa dihitung sebagai gajinya. Kamu sudah menelepon Wuya. Dia setuju.